Cerita dimulai dengan adegan tragis seorang gadis bernama Sua yang diikat di kursi listrik. Tubuhnya gemetar karena parahnya sengatan saat dia mengira itu hanyalah permainan. Dan sementara Wu Hian meneriakkan namanya, tidak berdaya untuk membantunya, dia memberitahunya dengan lemah bahwa dia tidak bisa lagi bertahan. Gadis itu meminta maaf dengan kesedihan. Dia meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini hanyalah permainan realistis dan dia akan segera keluar. Jadi, dia mengulurkan tangannya kepadanya dengan penuh semangat, berteriak menolak apa yang terjadi. Tetapi orang terikat lainnya memberitahunya bahwa dia menyadari akhir hidupnya telah tiba. Dia menasihatinya tentang keharusan untuk bertahan hidup sebelum meninggal di tengah jeritan kesakitannya. Seiring berjalannya waktu, dia terpaksa menerima kenyataan, terus memohon teman-temannya untuk tidak meninggalkannya sendirian. Sementara dia berteriak sambil terikat dan air mata mengalir dari mata yang rusak, yakin bahwa tempat ini telah menjadi kenyataan barunya. Ingatan kembali untuk menjelaskan konteks peristiwa di mana game VR Inverse Planet menduduki puncak tangga lagu global dan menjadi terkenal karena konsep gerbang dimensi, kekuatan super, dan perang. Wuhan memasuki game berdasarkan saran seorang teman, hanya untuk tiba-tiba mendapati dirinya terperangkap di dalamnya, di mana dunia game menjadi kenyataan fisik. Dia, yang disebut sebagai subjek uji 62, menerima ucapan selamat yang sinis karena mendekati tahap kenaikan dalam proyek penelitian gila yang disebut proyek kenaikan yang menghabiskan ribuan orang untuk menciptakan satu orang yang naik. Proyek ini mengandalkan penggunaan orang yang diculik sebagai subjek uji dan mempraktikkan eksperimen tidak manusiawi pada mereka termasuk sengatan listrik, suntikan paksa, dan modifikasi tubuh. Para petugas mengeluarkan perintah untuk membakar tubuh gadis itu dan menguncinya bersama para penyintas dan para penjaga menanggapi perintah tersebut. Dia duduk dalam kegelapan selnya, tenggelam dalam rasa sakit, menganggap apa yang terjadi sebagai kejahatan yang tak termaafkan, dan membuat sumpah khusyuk pada dirinya sendiri untuk tetap hidup demi balas dendam. Tiba-tiba, alarm berbunyi, mengumumkan pelarian subjek uji, memperingatkan para penjaga bersenjata. Jadi, dia berlari bersama sekelompok penyintas di lorong menuju jalan keluar yang terletak di ujungnya. Didorong oleh harapan untuk bertahan hidup setelah mereka melintasi koridor ini, jalan mereka diblokir oleh musuh besar dengan rambut merah yang mengejek kedatangan mereka di tempat ini dengan merangkak, mengancam mereka bahwa lorong ini akan berubah menjadi kuburan bagi mereka. Dia mengutuk nasib buruk mereka, sehingga teman-temannya memutuskan untuk menghadapi musuh dan memintanya untuk menjaga punggung mereka. Musuh menggambarkan mereka sebagai orang bodoh, bersumpah untuk memusnahkan mereka semua, lalu menerkam, secara brutal, menghancurkan para penyerang. Tetapi setelah pertarungan yang panjang, dia akhirnya mampu membunuh musuh itu. Dia terengah-engah dengan susah payah di tengah mayat, menggumamkan kata, lagi, saat gema namanya bergema di telinganya, dan segera halusinasi mulai menyerangnya dalam bentuk bayangan hitam orang-orang yang memohon bantuan, dan jeritan mereka yang terdistorsi tumpang tindih dalam adegan mimpi buruk. Teks tersebut menceritakan berlalunya waktu yang sangat lama, tahun demi tahun sejak pelarian sang pahlawan dari lab di mana dia muncul menyerang penjaga bersenjata yang berteriak padanya untuk tidak mendekat, menyatakan bahwa dia melakukan ini untuk membalas dendam orang yang dicintainya. Dia terus membantai musuh-musuhnya secara brutal, mengakui bahwa dia membunuh mereka berulang kali, dan muncul dalam satu adegan menusukkan senjatanya ke leher seseorang. Merasa bahwa balas dendam ini tidak ada habisnya, tangan bayangan mendekat padanya, jadi dia bertanya-tanya dengan putus asa berapa lama dia akan terus hidup seperti ini dan apakah dia harus terus seperti ini sampai mati. Tiba-tiba notifikasi suara dan jendela sistem biru muncul, memicu kejutannya. Jendela tersebut menampilkan misi khusus berjudul, Memperbaiki Kesalahan, yang mengharuskan eliminasi supervisor proyek kenaikan sebagai imbalan untuk kembali ke dunia aslinya. Jadi dia merasakan harapan karena kesempatan akhirnya datang untuk keluar. Adegan bergeser ke ruangan mewah yang penuh dengan mayat di mana seorang pria berjas formal merangkak meminta alasannya dan mengecam serangan terhadapnya pada saat tidak ada yang tersisa selain menikmati kemuliaan. Supervisor, yang diidentifikasi sebagai orang yang bertanggung jawab atas proyek, berteriak, tetapi Kim Yong-jun, subjek uji 81, mencengkeram kerahnya, jadi dia bertanya kepada supervisor mengapa dia bertindak seperti ini. Supervisor berteriak, meminta Kim untuk diam dan tidak berbicara dengan orang dengan statusnya, lalu memanggil Wu Hun dengan nama, di mana dia diidentifikasi sebagai subjek uji nomor 62 dan dijuluki manusia super. Supervisor memujinya, menggambarkannya sebagai kesuksesan utama proyek dan bahwa dia melampaui batas manusia. Dia menawarkan untuk mengabulkan keinginan apapun yang dia inginkan karena dia berada di tingkat yang berbeda dari yang lain, tetapi dia memotongnya dengan penolakan kategoris. Supervisor yang ketakutan mencoba menghalanginya, memanggilnya bodoh dan memperingatkan bahwa membunuhnya tidak akan mengakhiri masalah, mengancam bahwa aliansi korporasi akan menghancurkan keluarga, teman, dan rekan-rekannya jika dia disakiti. Dia memberikan pukulan fatal kepada supervisor yang mengerang kesakitan. Kim menggambarkannya sebagai iblis dan mengeluh bahwa darah menutupi tempat itu. Dia berdiri dengan dingin sementara Kim berteriak padanya, mengatakan dia membunuh mereka sebelum dia bisa bertanya. Saat melihat layar di depannya, pesan penyelesaian misi muncul dan hadiahnya siap untuk kembali ke dunia asli. Jadi, dia bersukacita dalam kebebasannya. Dan sementara dia akan menekan tombol terima, suara-suara menghentikannya, bertanya kemana dia pergi. Dan suara-suara itu mengingatkannya pada orang lain yang dia tinggalkan dan jika dia melupakan mereka, menuntut dia untuk membalas dendam dan membunuh mereka semua. Dia merasakan kelelahan ekstrim,
bertanya-tanya apakah yang dia lakukan sudah cukup. Dan meskipun ragu-ragu, dia memutuskan untuk merebut apa yang mungkin menjadi kesempatan pertama dan terakhirnya untuk pergi. Dia memberitahu temannya bahwa dia akan kembali ke dunia aslinya sekarang, yang membingungkan temannya yang mengira dia mengigau, membenarkan bahwa dia sudah ada di sini sejak awal. Dia mengambil keputusan dan menekan opsi persetujuan, meminta temannya untuk memberitahu yang lain dan meminta maaf kepadanya sebelum kepergiannya. Dia bangun ketakutan di tempat tidurnya dan segera menyadari dia ada di kamar pribadinya. Dia memeriksa tubuhnya, tidak percaya akan kepulangannya, bertanya-tanya tentang waktu yang telah berlalu. Dia meraih ponselnya untuk menemukan tanggal, 19 Mei 2041, dan waktunya adalah pukul 5 pagi, menemukan bahwa dia kembali ke hari yang sama dia ditarik ke dalam game, bertanya-tanya apakah waktu tidak pernah berlalu di sana sama sekali. Dia berdiri di depan cermin untuk menemukan bahwa semua bekas luka dan ototnya telah hilang, seolah-olah apa yang dia jalani hanyalah mimpi. Kenangan tentang pertempurannya di dunia lain menyerangnya, dan permohonan gadis yang memohon untuk bertahan hidup, dan ancaman musuh untuk menghancurkan keluarga dan teman-temannya. Jadi, dia menjadi yakin bahwa masalah itu bukan mimpi. Dia menegaskan pada dirinya sendiri bahwa 10 tahun yang dia habiskan di sana adalah nyata karena intensitas kejelasannya. Kemudian telepon berdering memotong proses berpikirnya. Dia melihat nama Jong Nayan di layar dan merasa nama itu familiar. Begitu dia menjawab, penelepon memarahinya karena tidak menelepon dan mengingatkannya akan janji mereka. Dan ketika dia menanyakan tentang janji itu, dia memberitahunya tentang keharusan untuk bertemu malam ini dan mengiriminya koordinat sebelum menutup telepon. Dia memegang telepon, menyadari dia mengingat suara ini dengan baik, karena dia adalah teman sekelas dekatnya dan orang yang memperkenalkannya pada game Inverse Planet. Jadi, dia curiga sejenak bahwa dia mengatur masalah itu, tetapi mengesampingkannya berdasarkan ingatannya. Dia memutuskan untuk menemuinya terlebih dahulu, dan ketika dia tiba, Nayan menyambutnya dengan hangat, mencatat ketidakhadirannya yang lama. Dia bertanya apakah ini pertama kalinya dia keluar sejak semester berakhir dan menawarinya minuman, tetapi dia menolak, membenarkan pada dirinya sendiri bahwa dia takut apa yang mungkin dia lakukan jika dia minum dalam keadaan saat ini. Dia bertanya kepadanya sambil memanggang makanan apakah dia mencoba game itu seperti yang dia katakan sebelumnya. Jadi dia menjawab bahwa dia merancang karakter dan hanya menonton intro sebelum ditarik ke dalam yang memicu kejutannya. Dia tertawa sinis bahwa dengan cara ini dia sama sekali tidak bermain. Kemarahan mendidih di dalam dirinya mengingat 10 tahun neraka yang dia jalani karena rekomendasinya dan dia mengepalkan tinjunya erat-erat sementara dia mengingatkannya bahwa dia berjanji untuk tampil di siaran langsungnya secara teratur menunjuk ke fisiknya yang akan menyebabkan kehebohan di salurannya. Dia menyadari kemudian bahwa dia bersikeras agar dia bermain hanya demi salurannya sebagai streamer. Dan meskipun dia ragu dia benar-benar menjanjikannya itu, dia merasa bahwa pertemuan ini membuat kepulangannya ke kenyataan tampak seperti kebenaran yang nyata. Dia duduk di depan komputernya mencari pengembang game, menemukan bahwa perusahaan itu disebut Planet Earth dan berbasis di Silicon Valley di AS. Dia menyadari dengan kesedihan bahwa pergi ke markas tidak akan mengubah apapun. Karena jika dia memberitahu mereka tentang jatuhnya ke dunia lain karena game mereka akan menuduhnya gila tanpa keraguan. Dia ragu-ragu untuk menghubungi game tersebut, takut akan bahaya yang tidak diketahui dan hasil yang tidak terduga, dan menghela napas di depan layarnya, bertanya-tanya tentang gunanya apa yang dia lakukan. Alih-alih bersukacita karena selamat dari neraka itu, dia memutuskan untuk menerima itu dan melupakan dunia lain, menegaskan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah dunia aslinya dan nyata. Seseorang menepuk bahunya, bercanda saat dia mencoba setelah kepulangannya untuk terlibat dalam kehidupan sekolah normal. Temannya mengajaknya pergi ke bar, jadi dia mencoba mengikuti suasana dan melewati apa yang dia alami, tetapi keraguan menghantuinya tentang kenyataan kepulangannya. Sementara salah satu hantu masa lalunya memeluknya dan hantu itu bertanya apakah ini benar-benar kenyataan. Jadi dia berbalik di belakangnya dengan cepat untuk melihat siapa yang berbicara dalam pikirannya. Seiring berjalannya waktu, hal-hal mulai menyimpang dari jalur normalnya secara mengganggu di mana halusinasi mengejarnya dengan suara-suara yang menuntut balas dendam yang kejam dan mengingatkannya bahwa dia tidak termasuk di tempat yang tenang ini. Tiba-tiba, dia memukul meja dengan keras di tengah aula, memicu kepanikan orang-orang di sekitarnya dan keheranan mereka pada perilakunya yang tidak dapat dibenarkan. Wu Hian berdiri di lorong terengah-engah ketika salah satu rekannya memanggilnya dengan nama dan meraih bahunya menanyakan tentang kondisinya dengan prihatin. Tetapi dia melihatnya pada saat itu sebagai musuh yang menyerangnya. Dia membayangkan seolah-olah dia menghunus belati dan menyerang temannya dengan itu. Siap menikam dan membela diri tetapi berhenti ketika rekan itu bertanya kepadanya dengan ngeri apa yang dia lakukan. Jadi dia meminta maaf membenarkannya bahwa dia terkejut. Rekannya memberitahunya bahwa orang-orang membicarakan perilakunya yang aneh akhir-akhir ini dengan hati-hati. Dia duduk sendirian di bangku sementara salah satu hantu masa lalunya memanggilnya dan bayangan melilitnya menuntut dia untuk tidak lupa dan membalas dendam sementara dia memohon mereka untuk berhenti dan meninggalkannya sendirian. Naon meneriakkan namanya untuk membangunkannya dari hari-hari dan mimpi buruknya dan bertanya kepadanya dengan cemas tentang alasan wajahnya yang pucat dan gangguan yang konstan. Dia tersenyum memalsukan ketenangan dan mengatakan padanya dia baik-baik saja dan tidak perlu khawatir. Jadi dia menawarinya bantuan sebagai kakak perempuan jika terjadi sesuatu dan dia menerima itu darinya. Dia memutuskan untuk pergi dan sementara dia menyemangatinya,
Dia menyadari jauh di lubuk hati bahwa dialah yang membawa hantu-hantu itu bersamanya ke dunia ini. Dia menjadi yakin bahwa masalah itu tidak akan berakhir sampai roh-roh itu merasa puas dan bahwa jika situasi terus seperti ini, dunia ini tidak akan berbeda dari neraka lain yang dia hindari. Dia memutuskan untuk kembali untuk mengakhiri masalah ini terutama kali ini dan memasuki kapsul. Bertekad untuk mengakhiri segalanya secara definitif, dia masuk ke game agar pesan selamat datang ke Inverse Planet muncul dan menemukan dirinya di tempat yang akrab. Dia menyadari dengan keheranan bahwa dia kembali ke ruang tunggu di lab dan bahwa dia telah memasuki dunia game lagi. Dia bertanya-tanya dalam kebingungan mengapa dia tidak bisa kembali ke dunia neraka itu meskipun tekadnya kuat untuk melakukannya, memikirkan kemungkinan kondisi lain yang tidak dia penuhi. Sebuah jendela muncul menanyakan untuk mengkonfirmasi penampilan karakter. Jadi, dia memutuskan untuk melanjutkan dengan tahap tutorial game untuk saat ini, percaya bahwa itu mungkin jalannya untuk kembali ke dunia lain setelah selesai. Dia mulai dengan menyesuaikan pengaturan terlebih dahulu, mengubah rasio bantuan tempur menjadi 0%, beralasan bahwa dia bertarung dengan efisiensi tinggi di dunia lain tanpa bantuan apapun. Sistem mulai menyiapkan kemampuan awal, memintanya untuk memilih elemen kemampuan utama pertama dengan catatan tentang kemungkinan mengatur ulang kemampuan kapan saja. Sistem menjelaskan bahwa mekanisme kemampuan di Inverse Planet dirancang untuk memperkuat karakter dengan memilih elemen dasar dan kemudian meningkatkannya dengan berbagai sub-elemen. Struktur terintegrasi dari dasar ke cabang ini disebut build. Dan karena banyaknya elemen yang tersedia, ada orang-orang di liga profesional yang mendedikasikan diri untuk mempelajari build ini saja. Dia memilih elemen spesifik yang memberinya gelar manusia super, sebelumnya dari antara semua opsi. Seseorang menyapanya melalui pengeras suara sebagai subjek uji 48, menjelaskan bahwa dia bangun dalam eksperimen terakhir dan bahwa seminggu telah berlalu. Dia menyadari bahwa game tersebut tidak menunjukkan proses penyiksaan yang mendahului bangun, mengakui bahwa tidak ada yang ingin mengalami itu di dalam game. Sistem mengumumkan dimulainya eksperimen berikutnya segera dan memerintahkannya untuk masuk. Ednel muncul di hadapannya, mesin pembunuh yang dirancang untuk menghentikan amukan orang yang terbangun dalam proyek kenaikan dan merupakan penyebab mengambil nyawa subjek uji yang tak terhitung jumlahnya. Misi tutorial pertama dimulai memintanya untuk mengalahkan Ednel menggunakan kemampuannya yang diwujudkan. Memperhatikan dia menghadapi prototipe mesin. Ingatan menyakitkan menyerangnya tentang seseorang yang memohon padanya, memanggilnya saudara Wuyan, meminta keselamatan. Sementara mesin membunuhnya, lampu merah menyala dari mata mesin. Kemudian mulai bergegas ke arahnya. Dia bergumam bahwa situasi di sini persis seperti di sana. Dia mengungkapkan rasa jijiknya pada para peneliti yang selalu melakukan tindakan menjijikan. Dia terlibat dengan mesin, menghindari serangannya, dan mesin mengarahkan serangan berurutan ke arahnya, tetapi dia menghindarinya dengan mudah, kemudian memberikan pukulan kuat padanya. Dia menunjukkan bahwa versi akhir mesin ini menipu karena dapat menggunakan kemampuan, tetapi dia menegaskan bahwa apa yang dia hadapi sekarang hanyalah prototipe. Dia menghancurkan mesin sepenuhnya dan game mengumumkan penyelesaian eksperimen. Lab memuji subjek uji 48, menggambarkannya sebagai luar biasa dan bahwa efisiensi dan kemampuannya tidak dapat dibandingkan dengan subjek uji normal. Pesan muncul untuk berhasil menyelesaikan misi tutorial pertama. Dan sementara sistem akan memulai eksperimen berikutnya, kekacauan tiba-tiba melanda tempat itu karena penyusup dari pemerintah masuk, memicu kepanikan para peneliti yang bertanya-tanya bagaimana mereka mencapai kedalaman ini. Jeritan seorang peneliti terdengar dan pesan disiarkan diarahkan ke semua korban yang ditahan secara tidak adil di lab. Suara itu meminta para korban untuk menggunakan kekuatan penuh mereka untuk keluar segera. Jadi dia mengenali pemilik suara itu. Misi tutorial kedua dimulai bertujuan untuk melarikan diri dari lab keluar. Jadi dia memutuskan untuk pergi terlebih dahulu. Dia berlari cepat bertanya-tanya tentang jumlah ledakan yang dia dengar. Dia mencapai lorong yang hancur total dipenuhi puing-puing di mana dia melihat sesuatu di tengah kekacauan. Dia mendengarkan suara yang datang dari perangkat komunikasi memberitahunya bahwa tanda kantor administrasi antar dimensi menunjukkan dia bukan musuh tetapi korban. Pembicara menyimpulkan bahwa kedatangannya di tempat ini berarti niatnya untuk melarikan diri. Jadi dia menawarinya bantuan. Pembicara memberitahunya dia bisa memilih senjata apapun yang dia inginkan dari ruangan. Kemudian dia memberinya perangkat untuk mengirim sinyal setelah dia mencapai luar sehingga kantor dapat mengekstraknya. Dia melihat perangkat nirkabel dan senjata, bertanya-tanya apakah pembicara telah meninggal. Sementara muncul dalam adegan suram, dia menyadari sambil memegang linggis besi bahwa ini hanyalah adegan sinematik yang diperlukan agar peristiwa game berlangsung. Meskipun demikian, perasaan kotor merasukinya dari situasi ini. Adegan bergeser ke Kang Soil, seorang pembuat konten game profesional, menghela napas dalam kesusahan karena harga dirinya sebagai pecinta kesempurnaan terluka karena harus memainkan game terkenal Inverse Planet. Pengikut di obrolan langsung mengejek omelannya, mengingatkannya bahwa ini adalah hukuman yang mereka putuskan sendiri. Soil menegaskan dia adalah seorang wanita yang selalu menepati janjinya kepada pengikutnya. Dan meskipun pengikut menuduhnya berbohong sebelumnya mengenai pemilihan game, dia mengumumkan dengan senyum palsu dimulainya pelaksanaan hukuman yaitu menjalani pengalaman game. Dia membuat karakter dan memilih kemampuan api karena terlihat keren tanpa mengubah penampilan default. Setelah mencapai pengaturan bantuan tempur, sistem menunjukkan bahwa rasio default adalah 50% untuk membantu pergerakan dan koreksi postur.
Pengikut menantangnya untuk mengatur rasio menjadi 0% dan mengejek ketakutannya. Jadi, pesan misi muncul menawarkan hadiah 500.000 won untuk menyelesaikan tahap tutorial tanpa bantuan. Dia menyadari bahwa persentase pemain yang bermain tanpa bantuan hampir 0%. Meskipun percaya diri dengan keahliannya, dia ragu pada awalnya, menganggap ide itu buruk, seolah-olah mengendalikan dengan lengan ketiga. Dia mencoba menghindari tantangan, tetapi nilai hadiah finansial menggodanya. Dia setuju segera dengan uang bersinar di matanya, memicu sarkasme pengikut pada perubahan sikapnya yang cepat demi uang. Dia mengumumkan dengan antusias bahwa dia akan bermain tanpa bantuan sampai menyelesaikan pelatihan. Pengikut menyatakan keprihatinan dan keraguan mereka tentang kemampuannya untuk melakukannya. Mereka mengingatkannya bahwa dia dibunuh sebelumnya dalam 2 menit oleh Ethanel segera setelah memulai, dan dia mengeluh bahwa game melemparkan pemain ke dalam pertarungan tanpa penjelasan. Pengikut mengakui bahwa bertahan 2 menit itu bagus, tetapi melawan mesin itu dengan satu kemampuan dan tanpa bantuan hampir tidak mungkin. Di dalam game, dia berpikir dia hanya harus melarikan diri setelah mendapatkan radio dan senjata. Dia terkejut dengan dimulainya pencarian otomatis untuk tim untuk misi melarikan diri dari lab, yang membutuhkan 4 pemain. Dia berharap untuk digendong, dibantu oleh anggota tim untuk melewati misi, tetapi pengikut mengejeknya. Pencarian tim gagal, jadi sistem memulai pencarian diperluas. Pengikut menjelaskan bahwa pencocokan hanya dilakukan dengan pemain yang memiliki rasio bantuan yang sama, yang berarti pasangannya akan menjadi orang gila yang bermain tanpa bantuan sepertinya. Dia menyadari kesulitannya dan berpikir untuk membatalkan misi, takut dia harus menggendong tim. Pencocokan berhasil tiba-tiba dan dia bergabung dengan misi yang sudah berlangsung meskipun upaya putus asa untuk membatalkan. Dia berteriak bahwa dia selesai untuk menemukan dirinya tiba-tiba di tempat itu. Dia berdiri tercengang di lorong, menonton puing-puing robot yang hancur dan percikan api terbang dari mereka, bertanya-tanya apa yang terjadi. Keadaan keheranan mendominasi dia dan pengikutnya karena semua orang menolak untuk percaya apa yang terjadi mengingat masalah itu melampaui bercanda dan mereka mempertanyakan dengan serius apakah ini nyata dan bahwa ada pemain yang menjalani tahap tutorial tanpa bantuan apapun meragukan dia adalah seorang profesional yang menggunakan akun alternatif karena tidak ada profesional yang bisa melakukan itu dengan cara ini. Pengikut memperhatikan dengan keheranan bahwa dia berhasil melenyapkan sejumlah besar mesin Ethanel tanpa bantuan dan tanpa menggunakan senjata api apapun. Dia menyadari dia menemukan Kari yang sempurna, seseorang yang akan melindungi tim dan membawanya menuju kemenangan. Jadi, dia memutuskan untuk pergi mencarinya segera. Wu Hian muncul di tengah lorong gelap dengan darah menetes dari senjatanya dan tubuhnya. Soil mendekatinya dengan sangat hati-hati, mencoba menarik perhatiannya. Dia berbalik padanya, tiba-tiba menyerangnya, berpikir dia adalah musuh, jadi dia berteriak, memohon untuk menyelamatkan hidupnya. Dia berhenti pada saat terakhir, meminta maaf atas kesalahannya setelah menyadari dia bukan musuh. Sementara dia memperhatikan pendarahannya yang parah. Dia berniat untuk pergi, jadi dia bertanya padanya dengan malu-malu untuk menemaninya karena mereka berada di tim yang sama. Dia berlari di belakangnya memperkenalkan dirinya sebagai streamer pembuat konten dan meminta izinnya untuk muncul di siaran langsungnya. Dia meyakinkannya bahwa mode privasi aktif dan wajahnya akan disembunyikan tetapi dia berhenti tiba-tiba memicu kekhawatiran padanya. Tiba-tiba sirene berbunyi mengumumkan pelarian subjek uji dan perintah dikeluarkan untuk membunuhnya segera dan tidak perlu menangkapnya hidup-hidup. Soil ketakutan bertanya tentang alasan kesulitan tahap tutorial naik seperti ini. Dia melihatnya saat dia menganggapnya pemimpin tim dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Dia muncul mengayunkan rantai logam dengan terampil. Dia menerkam penjaga dan pria bersenjata dan membantai mereka di tengah keheranan pengikut yang memberinya gelar, jin sabit dan rantai. Soil menonton adegan itu dari tempat persembunyiannya tidak percaya apa yang dia lihat dan pengikut setuju dengannya bertanya-tanya bagaimana senjata seperti ini dapat digunakan tanpa bantuan sistem. Pengikut mulai menganalisis kemampuannya setelah memperhatikan warna matanya berubah menjadi putih, menebak itu mungkin angin atau telekinesis. Salah satu dari mereka menyimpulkan bahwa satu-satunya elemen dasar yang meningkatkan stat fisik dan mengubah warna mata adalah entitas absolut. Pengikut mengejek pilihan ini karena dianggap kemampuan sampah yang mencegah pemain menggunakan kemampuan lain. Dijelaskan bahwa kemampuan entitas absolut adalah salah satu dari berbagai kemampuan dasar dalam game karena meningkatkan stat fisik dan resistensi terhadap keterampilan secara luar biasa, tetapi imbalannya adalah mencegah pemain itu sendiri menggunakan kemampuan. Komunitas game menegaskan bahwa kemampuan ini harus dihindari sepenuhnya dan menyarankan meninggalkan tim yang menyertakan pemain yang memilikinya. Soil terkejut dengan memilih kemampuan yang mencegah kemampuan dalam game yang mengandalkannya. Sementara pengikut mempertanyakan kemungkinan bertarung tanpanya, menunjukkan bahwa mata putih mengkonfirmasi menggunakannya. Beberapa menyarankan bahwa peningkatan fisik mungkin berguna dalam pertarungan tanpa bantuan teknis, tetapi mereka bertanya-tanya dengan keheranan bagaimana dia bisa bergerak dengan keterampilan ini sementara masih di level 1. Wu Hyun terus merobek musuhnya dengan rantai dan sabit. Di tengah pertanyaan tentang identitas aslinya, dia berdiri di atas mayat musuhnya sementara suara bergema di kepalanya, mengatakan kepadanya bahwa ini belum cukup. Suara-suara itu menghasutnya untuk lebih kejam dalam balas dendamnya karena mereka belum puas. Dan sementara itu, cahaya laser sniper muncul diarahkan ke kepalanya. Soil berteriak, memperingatkannya tentang bahaya yang akan segera terjadi.
menanggapi dengan menembak dari senjatanya sambil mengutuk situasi sulit yang dia temukan. Pelurunya mengenai sasaran, jadi musuh jatuh di tengah asap dan percikan api terbang. Dia duduk di tanah untuk mengatur napas sementara pengikut di siaran langsung menghujani komentar padanya. Beberapa memuji ketenangan kerennya dan beberapa menuduhnya mencuri kill karena dia hanya campur tangan untuk memberikan pukulan akhir setelah Wu Hun melelahkan musuh. Dia membalas mereka dengan senyum acuh tak acuh yang licik, menegaskan dia memberikan bantuan pada akhirnya, dan itulah yang penting. Wu Yan mengingat beberapa peristiwa dari kehidupan masa lalunya. Soil memanggilnya saat dia berdiri di tengah medan perang. Dia memberinya gelar, Mr. Hardcarry, penyelamat yang kuat, menunjuk ke peran tegasnya dalam pertempuran. Jadi dia berbalik padanya dengan tenang. Dia bertanya padanya dengan gugup apakah dia marah pada campur tangannya, membenarkannya dengan keinginannya untuk membantu meskipun sedikit. Jadi dia menyangkal itu secara singkat. Dia menegaskan padanya bahwa dia membantunya memang, yang memicu gelombang kekaguman di komentar untuk kepribadian dan suaranya yang baik dan mereka memuji sikapnya yang berkelas dengan pencuri kill. Soil memanfaatkan kesempatan itu dan bertanya padanya dengan antusias untuk mengizinkannya menemaninya untuk menyelesaikan tahap tutorial. Jadi dia menyetujui permintaannya hanya. Dia memperkenalkan dirinya mengatakan namanya Baek Woo Hyun. Jadi dia menyadari bahwa Mr. Hardcarry hanyalah nama panggilan yang dia berikan dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah ini nama aslinya karena tidak menjalani sensor. Dia bertanya padanya dengan rasa ingin tahu apakah dia memilih kemampuan entitas absolut sebagai kemampuan dasar. Jadi dia menjawab ya, yang mengejutkan pengikut dengan keheranan karena mereka terbagi antara mereka yang melihat keharusan untuk mengevaluasi kembali kemampuan dan mereka yang bersikeras itu sampah dan bahwa apa yang terjadi adalah karena keahlian super pemain, bukan kemampuan itu sendiri. Dia bertanya padanya dengan ketertarikan tentang bagaimana dia menghindari peluru tanpa menggunakan kemampuan apapun dan game apa yang biasa dia mainkan. Jadi dia menjawab singkat bahwa dia tidak memainkan sesuatu yang spesifik. Dia berhenti berjalan tiba-tiba dan ketika dia menanyakan alasannya dia memberitahunya tentang kehadiran dua musuh jenis Etanel 20m jauhnya. Soil kagum secara rahasia pada kemampuannya untuk menentukan jarak dan jumlah musuh secara akurat tanpa memiliki keterampilan deteksi apapun dan menyarankan untuk bergerak maju untuk mengkonfirmasi. Memang, mereka menemukan musuh di lokasi yang dia identifikasi persis. Jadi dia dilanda keheranan pada akurasi indranya. Dia bergegas menuju musuh, mendapatkan kembali kenangan akan kesenangannya bermain Choliseum di masa lalu. Sementara Soil berteriak, memperingatkannya agar tidak gegabah. Dia muncul menghindari serangan mesin besar dengan keterampilan luar biasa. Mengingat hari-hari ketika dia sangat tenggelam dalam game, dia memberikan pukulan telak kepada musuh, mengungkapkan dalam pikirannya bahwa dia adalah pemain peringkat, ranker, di game itu. Dia menghancurkan mesin sepenuhnya. Jadi pengikut menjadi gila di komentar memuji kemampuannya untuk mengalahkan Etanel begitu mudah dan tanpa koreksi sistem apapun menyimpulkan bahwa ini adalah tingkat sebenarnya dari ranker Choliseum. Soil bertanya dengan bodoh apakah menjadi ranker di Choliseum adalah hal yang hebat. Pengikut mengejek ketidaktahuannya menjelaskan bahwa ranker di sana menerima tawaran untuk menjadi profesional dan bahwa pemain profesional legendaris Butler adalah salah satunya. Dia berteriak kaget setelah mendengar nama Butler, menyadari dia adalah pemain paling menonjol di arena Inverse Planet profesional. Pengikut bertanya-tanya dengan rasa ingin tahu apakah dia menghadapi Butler ketika dia seorang ranker dan siapa yang akan menang dalam konfrontasi di antara mereka, tetapi dia memotong pertanyaan-pertanyaan ini memerintahkan untuk bergerak. Jadi dia mengikutinya segera. Mereka mencapai gerbang misi akhir dari tahap tutorial di mana kepala keamanan lab muncul sebagai bos tahap mengejek kesuksesan mereka dalam mencapai tempat ini. Bos dengan rambut merah dan kacamata teknologi mengancam mereka bahwa tempat ini akan menjadi kuburan mereka. Bos menambahkan dengan nada mengancam bahwa mereka akan bergabung dengan rekan mereka yang mati segera. Jadi, Wu Yan menyadari dengan dingin bahwa semua yang dia hadapi sejauh ini hanyalah bagian dari program tutorial. Tatapannya berubah dan matanya menyala tajam. Sementara halusinasi hitam kembali muncul di sekitarnya, membisikkan frasa, menemukanmu dan lebih cepat, dan menghasutnya untuk membunuh bos segera karena balas dendamnya belum lengkap. Bos berteriak, mengancam mereka untuk tidak berpikir tentang meninggalkan tempat itu hidup-hidup. Tidak menyadari neraka yang menantinya, Soil menembak dari senapan mesinnya untuk memberikan perlindungan bagi rekannya, tetapi dia terkejut dengan munculnya perisai energi di sekitar bos yang memblokir peluru, bertanya-tanya dengan keheranan tentang alasan keberadaan penghalang partikel. Pengikut di obrolan mengejek ketidaktahuannya, menjelaskan bahwa kepala keamanan adalah orang yang terbangun, jadi wajar baginya untuk memiliki kemampuan seperti ini sebagai bos, mengejek upayanya untuk menyelesaikan pertempuran dengan peluru saja. Meskipun demikian, dia berteriak, memanggilnya untuk memberitahunya dia akan memberikan perlindungan tembakan dari posisinya, sementara pengikut berkomentar sinis tentang kecepatan ketergantungan totalnya padanya untuk menyelamatkan situasi. Wu Han dengan lihai menghindari serangan bos besar itu, sementara sang bos mencibir, menganggap apa yang terjadi hanya sebuah permainan. Bos itu menyerang dengan beringas dan percikan merah beterbangan, menandakan keinginannya untuk mencabik-cabik lawannya demi sedikit memuaskan hantu masa lalunya. Namun, perisai itu kembali menahan serangan, memicu tawa para pengikut, penonton live stream, yang bertanya-tanya mengapa penghalang partikel itu aktif meskipun Wu Han tidak menembak, menduga adanya kesalahan teknis.
Bos itu menyebut Wuhan sebagai tikus kecil dan kulitnya berubah menjadi logam gelap, sehingga para pengikut segera mengenali keterampilan spesialnya, Iron Man. Bos itu menghantam tanah dengan tinjunya, bersumpah akan mencabik-cabiknya. Tanah pun retak saat ia menyerbu ke arah Wuhan, membuat para pengikut menduga beratnya menjadi setidaknya 1 ton, dan 1 pukulan darinya berarti kematian pasti. Bos itu bertanya dengan marah, berapa lama lagi kau akan terus mengelak? Para pengikut menyaksikan dengan takjub kemampuan Wuhan menghindari setiap pukulan fatal. Wuhan melayangkan pukulan kuat ke wajah bos, membuat para pengikut mengakui ketidakmampuan mereka untuk menghindari serangan-serangan itu, bahkan dengan koreksi sistem sekalipun, dan mereka mencemooh ide untuk memberikan dukungan tembakan kepada pemain dengan level seperti ini. Bos itu mengerang kesakitan dan memerintahkannya untuk tidak melumpuhkan keterampilan besinya. Suara-suara hantu menggema di sekelilingnya, memberitahunya bahwa bos itu tidak bisa mati dengan mudah dan menghasutnya untuk mencabik-cabiknya lebih brutal sebagai balas dendam atas apa yang terjadi pada mereka. Bos itu ketakutan melihat kekuatan luar biasa dari subjek uji di hadapannya. Sementara Wuhan berdiri dengan dingin, dia memberikan pukulan pamungkas, bergumam bahwa kreditnya adalah miliknya. Sebuah pesan sistem muncul, mengumumkan kekalahan kepala keamanan lab. Soil, Kang Soil, berdiri terpana, tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sementara obrolan meledak dengan pujian, menggambarkan performa itu sebagai gila, mengingatkan semua orang bahwa pertarungan ini terjadi tanpa koreksi dan mencatat bahwa Wuhan tampaknya terbiasa melawan manusia. Soil dengan gembira mengumumkan kekalahan bos pelatihan dan bertanya apakah keluar adalah langkah selanjutnya. Sementara Wuhan duduk di atas mayat bos, dan komentar-komentar berdatangan, membenarkan bahwa Soil telah digendong untuk menang dan bertanya-tanya mengapa pemain dengan keterampilan ini ada pada saat ini. Tubuh bos itu memudar, dan Wuhan membenarkan kepada Soil bahwa mereka bisa pergi sekarang. Keduanya keluar dari gedung, dan Game mengumumkan penyelesaian misi pelarian lab dan perolehan 1 poin keterampilan untuk naik level. Soil bertanya padanya apakah dia akan menyelesaikan misi utama hari ini. Dia meminta maaf, menjelaskan bahwa dia akan berhenti sampai di sini untuk hari ini. Jadi, Soil memintanya menunggu sebentar karena dia memiliki sesuatu untuknya. Dia mengumumkan kepada para pengikutnya penyelesaian pelatihan tanpa koreksi. Para pengikut menggambarkannya sebagai tidak tahu malu karena mengaitkan kredit itu pada dirinya sendiri. Dia kemudian mengakhiri stream dengan mengucapkan selamat tinggal kepada mereka. Soil berterima kasih padanya karena telah menunggu. Dia bertanya apa yang diinginkannya. Soil dengan ragu-ragu memintanya untuk bergabung dengan siarannya secara teratur. Dia bertanya tentang sifat siaran Soil, dan Soil menjelaskan bahwa dia memainkan misi utama Inverse Planet dan kadang-kadang terlibat dalam pertandingan player versus player, PvP. Dia dengan bersemangat menawarinya untuk menyesuaikan jadwal siarannya sesuai dengan jadwal Wuhan, selain membayar sejumlah besar uang sebagai imbalan atas penampilannya. Wuhan menolak tawaran itu, dan Soil menyadari dari ekspresi wajahnya bahwa dia tidak akan bisa meyakinkannya dan menerima penolakannya. Dia bertanya apakah dia bisa menambahkannya sebagai teman, dan Wuhan setuju. Kemudian dia mengucapkan selamat tinggal, mengungkapkan kesenangannya bermain dengannya dan mendoakannya bersenang-senang sebelum tubuh karakternya menghilang. Sebuah pesan muncul untuk Kang Soil, mengumumkan bahwa dia telah keluar dan program tutorial berakhir. Wuhan berdiri sendirian dengan darah menutupi wajahnya, bertanya-tanya dengan bingung dan cemas mengapa dia tidak kembali ke sisi lain, dunia nyata dunia asalnya, meskipun telah menyelesaikan pelatihan. Sementara dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi, komunitas game mengedarkan teori tentang penyelesaian tahap tutorial tanpa koreksi dan tanpa senjata api sebagai produk dari penggunaan program peretasan, hacking. Dan pada saat yang sama, seorang penonton anonim dengan nomor 62 mengirimkan donasi besar dengan pesan misterius yang menanyakan tentang perasaan kembali ke dunia nyata. Di pagi hari di dalam kantor cabang Korea Planet Earth Company yang mengembangkan game Inverse Planet, para karyawan menghadapi situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya yang disebabkan oleh satu pengguna. Para karyawan menonton tayangan ulang dari apa yang terjadi dengan takjub, tidak percaya pada mata mereka. Para karyawan membahas bagaimana pemain itu berhasil menghancurkan kapten penjaga tanpa koreksi atau senjata, mencatat bahwa komunitas online sepenuhnya yakin dia adalah peretas dan meneror papan pesan perusahaan, menuntut penjelasan. Salah satu dari mereka bertanya dengan serius apakah mereka yakin tidak ada peretasan. Yang lain membenarkan bahwa tidak ada. Karyawan yang bertanggung jawab menegaskan dia telah memeriksa semuanya, mulai dari pembuatan karakter dan tidak menemukan catatan modifikasi oleh program eksternal. Dia menunjukkan bahwa dia melihat banyak peretas berjalan menembus dinding atau menghilang, tetapi dia belum pernah melihat gerakan seperti ini sebelumnya. Para karyawan menyimpulkan bahwa tingkat kontrol ini tidak dapat ditiru bahkan menggunakan program peretasan, dan bahwa jika ini bukan peretasan, pemainnya benar-benar gila. Meskipun demikian, mereka mengakui adanya kemungkinan yang sangat kecil bahwa itu adalah peretasan yang belum terdeteksi. Tim akhirnya memutuskan bahwa mereka harus melakukan verifikasi yang tepat mengenai masalah tersebut. Adegan bergeser ke Wuhan dan temannya Naon, di mana Naon memberitahunya bahwa komunitas internet sedang mengamuk karena dia dan situasinya telah menjadi sangat kacau. Dia memberitahunya tentang munculnya tantangan tanpa koreksi di kalangan pengguna di mana semua orang gagal dan bahkan tidak dapat mengaktifkan kekuatan mereka, memperkuat narasi yang mengatakan dia adalah peretas.
Naon mengakui dia terkejut saat melihat video itu dan segera mengenalinya meskipun menggunakan mode perlindungan privasi. Dia menjelaskan bahwa dia pernah melihat pertarungannya sebelumnya, tetapi dia tidak menyangka dia seahli ini, membenarkan bahwa siapapun yang tidak mengenalnya pasti akan mengira dia adalah peretas, menyimpulkan bahwa inilah alasan dia menerima pesan itu. Dia bertanya tentang pesan itu, dan Wuhan memberitahunya bahwa dia menerima pesan dari kantor cabang Planet Earth di Korea. Naon menjelaskan bahwa perusahaan ingin memverifikasi apakah dia menggunakan program peretasan atau tidak. Dia menunjukkan padanya pesan yang sampai kepadanya melalui live stream streamer Kang Soil, yang meminta untuk berkomunikasi dengannya. Naon menunjukkan bahwa perusahaan game yang turun tangan sendiri untuk memverifikasi peretasan akan menarik banyak orang dan bertanya apakah dia akan setuju. Wuhan memikirkan masalah ini, menganggap ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk berkomunikasi dengan pengembang dan mungkin mendapatkan petunjuk tentang dunia lain jika seseorang yang berpangkat tinggi muncul. Dia memberitahu temannya bahwa dia memutuskan untuk melakukannya meskipun sebelumnya ragu-ragu. Naon memuji keputusannya. Dia menyarankan perlunya membersihkan namanya jika dia berniat untuk terus bermain agar semua orang tidak memanggilnya peretas. Tetapi Wuhan menunjukkan kurangnya minat, mencatat bahwa tidak ada yang akan mengenalinya karena wajahnya tidak muncul. Naon membantah bahwa gaya bertarungnya sangat unik sehingga dia akan dikenal bahkan jika dia mengubah namanya dan bahwa tidak ada seorang pun, bahkan di antara para profesional, yang bertarung dengan keterampilan aneh seperti dia. Dia menjelaskan bahwa identitas para profesional terungkap akhir-akhir ini melalui kebiasaan bertarung mereka, mengutip diskusi forum yang menganalisis gerakan pemain secara tepat. Dia mengungkapkan kelegaannya atas persetujuan Wuhan karena jika tidak, streamer itu akan terkena banyak kebencian. Wuhan bertanya-tanya tentang alasan ketertarikan Naon pada hal itu karena streamer itu tidak ada hubungannya dengannya. Naon menyebutnya bodoh, menjelaskan bahwa kerumunan yang marah dari masalah peretasan tidak peduli tentang itu. Dia menambahkan bahwa mereka akan menyalahkan Wuhan pada awalnya, tetapi segera mereka akan mengarahkan panah mereka ke arah streamer. Wuhan mengerti situasinya dan bergumam dengan pasrah bahwa dalam kasus ini dia harus setuju. Soil menerima pesan darinya yang mengumumkan persetujuannya. Dia melompat kegirangan, tidak percaya. Dia berharap keributan ini mengarah pada peningkatan besar dalam jumlah penonton, dan sebuah grafik muncul yang menunjukkan kenaikan yang diharapkan. Dia menantikan dengan penuh semangat untuk melihat adegan bersejarah yang belum pernah terjadi sebelumnya di game Inverse Planet. Dia mengumumkan live stream untuk mengklarifikasi kebenaran kontroversi yang muncul tentang penggunaan program curang oleh Wuhan. Setelah 4 hari berlalu, Wuhan berdiri di dalam game mengenakan pakaian baru sebagai persiapan untuk siaran. Soil menyambutnya dengan hangat saat mereka bertemu. Dia memperhatikan bahwa Soil tidak mencurigainya, meskipun dia melihat gerakannya dari dekat. Soil mengakui bahwa bukti yang diberikan orang-orang lemah, dan menambahkan bahwa dia tidak mencurigainya karena tatapan pembunuh gilanya yang menjauhkan ide curang dari pikirannya, membenarkannya hanya sebagai intuisi yang diterima Wuhan dalam diam. Soil memintanya untuk memulai siaran jika dia sudah siap, dan dia setuju. Soil membuka siaran, menyambut audiens besar yang telah lama menunggu sementara komentar yang bertentangan berdatangan antara menuntut klarifikasi, menuduh curang, dan mencibir. Dia terkejut oleh jumlah penonton yang mencapai 10.000 segera setelah dimulai, dan memperkenalkan tamunya, Woo Hyun, lagi. Dia memperkenalkan dirinya, sehingga komentar-komentar meledak dengan serangan dan ejekan terhadapnya, dan Soil terpaksa mengancam akan menutup obrolan jika mereka tidak mematuhi kesopanan. Dia menanyakan pendapat Wuhan tentang kontroversi itu sebelum verifikasi yang sebenarnya dimulai. Dia menjawab dengan dingin bahwa dia menganggap masalah itu konyol, yang memprovokasi komentator yang mencemooh kesombongannya. Seorang pengikut bertanya bagaimana cara mengklarifikasi, dan Soil menjawab bahwa mereka mengundang tamu istimewa untuk verifikasi. Seorang pria mengenakan setelan formal muncul di arena pertemuan. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Park Kim Hyun, pemimpin tim operasi pertama di cabang Korea Planet Earth Company, dan membawa gelar YM, Game Master, di atas kepalanya, yang memicu keheranan para pengikut dan membenarkan keseriusan situasi. Wuhan menyadari orang ini adalah pejabat tinggi dan mungkin tahu sesuatu tentang dunia lain, dan memutuskan untuk bertanya padanya. Setelah verifikasi berakhir, pejabat itu berterima kasih kepada Soil dan Wuhan karena telah hadir. Pejabat itu secara rahasia memperhatikan bahwa Wuhan terlihat biasa saja dari luar. Pejabat itu meminta mereka menuju ke area verifikasi. Mereka mencapai ruang pelatihan pribadi tingkat lanjut yang belum pernah dilihat Wuhan di dunia lain sebelumnya. Pejabat itu menjelaskan bahwa verifikasi akan dilakukan dengan memantau beberapa pertempuran untuk memastikan tidak ada bantuan eksternal. Wuhan menyetujui prosedur tersebut. Dia bersiap untuk bertarung. Robot pelatihan besar muncul, dan para pengikut mengenalinya sebagai versi menengah dari Etanel. Mereka bertanya-tanya apakah dia mampu mengalahkannya dengan kemampuan saat ini. Jenis pertempuran dipilih, pertarungan sampai mati melawan robot medium. Soil terlihat khawatir sementara Wuhan memintanya untuk mempercayainya. Dia tertawa, mencemooh situasi di mana mereka akan bertarung sampai mati. Pejabat itu terkejut ketika dia melihat Wuhan menghilang dari tempatnya. Dia bergegas menuju robot dan mulai menghancurkannya berkeping-keping sementara pejabat itu mencoba memberitahunya aturan pertempuran. Para pengikut bertanya-tanya di obrolan dengan takjub apakah dia menghancurkan Etanel tingkat menengah dengan tangan kosong sekarang,
menunjukkan bahwa robot ini dikenal karena ketangguhannya bahkan terhadap palu, sementara yang lain mengungkapkan perasaan takut dan kasihan mereka pada robot itu. Dari adegan kekerasan ini, Wu Han terlihat merobek kepala robot itu secara brutal. Sebuah pesan sistem muncul, mengonfirmasi tidak ada deteksi interferensi program eksternal. Sementara pejabat itu bergumam bahwa Wu Han adalah orang yang gila, pejabat itu jauh di lubuk hati membenarkan bahwa apa yang dia lihat tidak mungkin peretasan. Wu Han menginjak kakinya di tanah dan mengumumkan selesainya tes. Pejabat Park mengumumkan mereka tidak mendeteksi penggunaan program eksternal dalam pertempuran sebelumnya, tetapi menunjukkan bahwa jendela verifikasi terlalu singkat untuk penilaian akhir. Park meminta Wu Han untuk bertarung sesuai dengan metode spesifik yang mereka tentukan, dan dia segera setuju. Para pengikut menyadari prosedur ini bertujuan untuk memastikan apakah dia menggunakan peretasan untuk pertarungan otomatis, auto-ficting, karena dijelaskan bahwa program auto-ficting mengontrol karakter melalui perangkat lunak dan tidak dapat bertarung dengan gaya tepat yang diinginkan pengguna. Jadi, menentukan metode kemenangan sebelumnya dan mematuhinya membuktikan tidak adanya peretasan. Pejabat itu berterima kasih padanya dan kali ini memintanya untuk memotong kepala 3 robot pelatihan tingkat menengah menggunakan sabit berantai, chain sickle, secara eksklusif. Wu Han menunjukkan pemahamannya tentang misi itu. Pejabat itu bertanya-tanya secara rahasia apa yang sedang terjadi, percaya bahwa kondisi ini seharusnya sangat tidak menguntungkan bagi pemain. Tetapi dia memperhatikan dengan takjub bahwa Wu Han sama sekali tidak menunjukkan perasaan akan kalah. Pertempuran diluncurkan dengan kecepatan kilat. Dia menggunakan sabit berantai dengan keterampilan tinggi. Dia berdiri di tengah puing-puing setelah menyelesaikan misi dengan akurat. Soil bersorak dengan antusias, membenarkan dia tidak berimajinasi sebelumnya, dan menunjukkan kepada para pengikut bagaimana rantai itu bergerak seolah-olah itu adalah makhluk hidup, sementara para pengikut bertanya-tanya dengan takjub pada apa yang baru saja mereka saksikan. Beberapa berkomentar bahwa sabit itu terlihat seperti senjata yang rusak dan overpowered, sementara yang lain menjawab bahwa orangnya yang rusak, bukan senjatanya, terutama karena sabit berantai biasanya hanya digunakan untuk menusuk jarak dekat. Pejabat itu berdiri tercengang oleh apa yang dilihatnya, sambil mengakui bahwa tingkat kontrol ini tidak dapat ditiru bahkan dengan peretasan dan bahwa jika dia bukan peretas, maka dia benar-benar gila. Keinginan pejabat itu akan pengetahuan meningkat sebagai seorang manajer game, dan dia bertanya-tanya apakah Wu Han benar-benar mampu mengalahkan robot pelatihan tingkat lanjut yang hanya memiliki satu elemen dasar. Pejabat itu memutuskan untuk melakukan tes terakhir karena keserakahan kognitif. Robot baru yang besar dan menakutkan muncul di arena. Para pengikut terkejut dengan dikeluarkannya benda itu, menganggap pejabat itu sudah melampaui batas dan ingin pertumpahan darah, mencatat bahwa jika Wu Han menang, dia akan secara resmi diakui sebagai manusia dengan tingkat peretas oleh Dewan Nasional. Robot baru itu diperkenalkan sebagai robot pelatihan tingkat lanjut versi akhir et al. Wu Han bertukar pandang dengan robot tingkat lanjut itu. Senyum menakutkan muncul di wajah robot et al, memicu kemarahannya. Bentrokan sengit dimulai di mana robot itu melayangkan pukulan kuat yang dihindari Wu Han dengan susah payah. Pertempuran berlanjut dengan intens, dan Wu Han menunjukkan keterampilan menghindar yang luar biasa. Dia menyadari lawan ini berada pada level yang sama sekali berbeda dari tingkat menengah, dan bahwa menerima satu pukulan sekarang akan berakibat fatal. Dia memperhatikan ketangguhan fisik robot itu berada dalam rentang yang sama sekali berbeda dan serangannya sama sekali tidak memengaruhinya. Dia memutuskan untuk terus memukul sampai salah satu serangannya berhasil. Para pengikut mengungkapkan ketakutan dan daya tarik mereka secara bersamaan, mencatat bahwa satu pukulan sudah cukup untuk membunuhnya, tetapi dia menolak untuk dipukul, menggambarkan masalah itu sebagai kegilaan. Pejabat itu mengakui dia tidak berpikir Wu Han mampu menghadapi robot tingkat lanjut secara langsung dengan satu elemen dasar saja, menunjukkan bahwa dia terlihat seperti pecundang pada awalnya, tetapi dia memperhatikan sekarang bahwa Wu Han mulai mengungguli robot itu perlahan sejak beberapa saat yang lalu. Setelah menghancurkan robot itu dengan pukulan telak, pejabat administratif itu tidak melihat gunanya terus menonton lebih jauh, dan dengan selesainya pengumpulan data yang diperlukan untuk verifikasi, robot pelatihan itu ditarik dari arena, yang segera disadari oleh Wu Han. Soil mengajukan pertanyaan kepada pejabat itu tentang hasil verifikasi, dan pejabat itu menegaskan dengan pasti tidak adanya intervensi program eksternal, menjelaskan dengan frasa sederhana bahwa apa yang terjadi bukanlah peretasan elektronik, yang memicu kegilaan komunitas game yang bertanya-tanya bagaimana itu bisa bukan peretasan, sementara yang lain mengonfirmasi tuduhan itu pada dasarnya batal setelah pernyataan resmi dari administrasi dan unggahan yang menuduhnya curang telah dihapus. Soil menyapa para pengikutnya dengan nada penuh kemenangan, mengingatkan mereka bahwa dia sudah bilang tidak ada kecurangan dan mencemooh para skeptis yang sekarang tidak dapat membantah pernyataan resmi. Sementara para troll mundur, beberapa memperhatikan antusiasme Wu Han yang berlebihan dan memberinya julukan monster kebugaran fisik yang terlihat seperti peretasan karena kekuatan yang berlebihan, sebuah istilah yang memenangkan kekagumannya. Di tengah beragam klasifikasi obrolan, Soil menekankan kepada semua orang untuk mengingat dengan jelas bahwa Wu Han tidak curang, tetapi memiliki kemampuan fisik yang terlihat seperti itu. Kemudian dia meminta komentar terakhir dari tamunya, di mana Wu Han menggambarkan pengalaman itu menyenangkan. Sementara pejabat itu berterima kasih kepada Soil atas kerja kerasnya, Soil mengakhiri siaran dengan mengucapkan selamat tinggal kepada para pengikutnya yang melebihi 100.000, yang terbagi antara yang terkejut karena dia berpikir untuk bertani sumber daya pada tahap ini dan yang menyesali akhir siaran yang bertujuan hanya untuk membersihkan namanya, menggambarkan episode itu sebagai legendaris.
Setelah siaran berakhir, Soil berterima kasih kepada Wu Han dan pejabat itu karena telah setuju untuk tampil dan secara khusus berterima kasih kepada Wu Han. Dia membalas dengan busur sederhana, menjelaskan masalah itu tidak layak disebutkan. Pejabat itu tersenyum mencemooh deskripsi Wu Han tentang masalah itu sebagai sederhana dan berniat untuk pergi, tetapi Wu Han menghentikannya tiba-tiba. Dia berbalik ke arahnya, mengatakan ada sesuatu yang ingin dia tanyakan. Pejabat itu menunjukkan kesediaan untuk menjawab. Wu Han bertanya langsung apakah dia pernah menemukan jenis bug kesalahan teknis dalam game, khususnya kasus-kasus yang mungkin mencegah pemain keluar atau melarikan diri karena glitch. Pejabat itu menyangkal pernah mendengar hal seperti itu, menyeratkan bahwa jika kesalahan fatal seperti ini ada, game itu tidak akan menjadi global, yang disetujui Wu Han, memahami jawabannya. Pejabat itu memutuskan untuk pergi akhirnya kali ini. Soil menarik napas lega, mengungkapkan kenyamanannya karena situasi tegang ini berakhir. Dia berbalik ke Wu Han, memuji usahanya dan mengatakan dia akan menghitung keuntungan siaran untuk menghubunginya nanti. Dan meskipun Wu Han mengklarifikasi bahwa dia tidak membutuhkan uang, dia setuju untuk membiarkan Soil menghubunginya. Soil merasa di dalam hati bahwa membiarkannya pergi seperti ini adalah kerugian besar untuk peluang konten emas yang berdiri di hadapannya, tetapi dia ragu untuk memintanya kembali ke siaran lagi. Dia mundur dari mengatakan apa yang ada di pikirannya, menyadari dia memperoleh izin untuk penampilannya hari ini, hanya untuk membersihkan namanya. Jadi, dia hanya mengucapkan selamat tinggal dan berjanji untuk menghubunginya lain kali. Wu Han berdiri sendirian, merasa kecewa karena dia tidak mendapatkan informasi yang dia harapkan tentang dunia lain. Dan pada saat yang sama, sebuah pesan tiba dari Jong Nayan, Naon, memintanya untuk segera menemuinya di ruang persiapan tempur setelah dia mengetahui siaran berakhir. Naon menyambutnya dengan antusiasme yang ekstrim, menanyakan pengalamannya dalam siaran dan memberitahunya bahwa reaksi komunitas meledak dan gila. Wu Han menunjukkan ketidaksukaannya pada pengalaman itu, menjelaskan bahwa gaya mengikuti obrolan dan berbicara sambil bermain tidak cocok untuknya, yang sedikit mengejutkan Naon. Dia menyarankan solusi alternatif, yaitu membayangkan bermain sendirian tanpa memperhatikan obrolan dan menawarkan untuk menyesuaikan semua pengaturan agar dia mencoba masalah itu sekali, tetapi dia menolak karena kurangnya keinginannya untuk siaran sejak awal. Naon tidak menyerah dan menyarankan dia pergi untuk mencoba player versus player, PvP. Dijelaskan bahwa sistem PvP adalah pertempuran yang terjadi antara pemain dan membentuk salah satu dari dua pilar utama konten Inverse Planet, di samping player versus environment, PvE. Wu Han bertanya-tanya apakah ini alasan Naon memanggilnya. Naon membenarkan itu, mencela kepergiannya tanpa mencoba sistem ini. Dia mencoba menghindar, membenarkan bahwa dia tidak berencana untuk bermain untuk sementara waktu karena dia merasa game itu tidak cocok untuknya, terutama dengan kecilnya kemungkinan dia kembali ke dunia lain. Tetapi Naon memotongnya dengan tegas, menegaskan bahwa PvP adalah jantung dari game dan dia seharusnya tidak menilai hanya dari pelatihan. Dia memikirkan kata-katanya, menyadari bahwa mode cerita PvP sangat identik dengan dunia lain yang dia tinggali. Sementara PvP penuh dengan hal-hal yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan mungkin menemukan sesuatu yang berbeda di dalamnya. Dia menyetujui eksperimen itu, jadi Naon mulai menjelaskan jenis-jenisnya, dimulai dengan duel, yaitu konfrontasi langsung melawan lawan yang setara, baik tunggal maupun berpasangan. Kemudian dia beralih menjelaskan mode perjuangan di mana pemain memilih salah satu dari 4 mode, kontrol, pengawalan, penangkapan, pemusnahan untuk bertarung dalam tim 5 lawan 5. Dan terakhir, dia menjelaskan mode bertahan hidup di mana 100 pemain menyebar untuk mengumpulkan perlengkapan dan bertarung sampai 1 orang atau tim pemenang tersisa. Karena ini adalah pertama kalinya, Naon menyarankan mereka bermain dalam mode tim dan menawarkan untuk merekomendasikan build yang cocok untuk karakternya karena PvP menuntut itu, tetapi dia memotongnya, mengatakan masalah itu tidak perlu. Dia menjelaskan padanya bahwa dia sudah tahu build dengan sangat baik, yang merupakan build yang sama yang menjadikannya orang yang dikenal di dunia lain dengan gelar The Superhuman. Sementara Wu Hun bersiap untuk masuk, Naon memberitahunya dia akan merekam sesi itu sampai dia menyelesaikan persiapannya. Dia setuju, membenarkan dia akan siap segera. Titik awal secara wajib dipilih sebagai pangkalan militer di zona pertama, area yang terkenal dengan tersebarnya perlengkapan berkualitas tinggi, tetapi biasanya ramai dengan pemain level tinggi, menjadikannya tidak cocok untuk pemula. Naon mendesaknya untuk mengizinkannya merekam gameplaynya dalam mode PvP untuk mengunggahnya ke YouTube. Dan meskipun dia mengungkapkan kejengkelannya, memintanya untuk tenang, dia mengizinkannya melakukannya, bertanya-tanya tentang alasan antusiasme Naon yang berlebihan. Sebuah jendela sistem muncul, mengumumkan 60 detik tersisa untuk memulai game dan mengonfirmasi pemilihan pangkalan militer. Dia memverifikasi masuknya. Naon mengucapkan selamat tinggal kepada rekannya dengan hormat militer, mengungkapkan harapannya agar mereka bertemu lagi dalam keadaan hidup. Begitu dia masuk, dia menemukan dirinya di lobi di lantai 3 dan menemukan lawan pertamanya di depannya. Lawan itu tampaknya melihat-lihat, mengeluh bahwa perlengkapan dan sumber daya di tempat ini sangat buruk. Lawan itu memutuskan dia perlu pindah ke tempat lain. Tetapi Wu Han mengejutkannya dengan serangan dari belakang, dan dalam beberapa saat, sistem mengumumkan eliminasi pemain Lucky Day oleh Baek Woo Hyun, yang memicu keheranan Naon, yang tidak mengharapkan pembunuhan segera di awal, mencatat bahwa build fisiknya sama sekali berbeda dan terlihat seperti peretasan. Notifikasi sistem beruntun dengan kecepatan gila,
mengumumkan eliminasinya terhadap sejumlah besar pemain satu demi satu. Naon menyaksikan apa yang terjadi dengan takjub, bertanya-tanya apa yang sedang dia lakukan. Dia terlihat mengeliminasi pemain bernama Slime Monster. Dia berdiri di atas lawannya yang kalah, memperhatikan bahwa dia tidak lagi merasakan kehadiran pemain lain dan bertanya-tanya apakah lawan ini adalah penyintas terakhir di area itu. Dia memikirkan situasinya, mengakui dia tidak menyangka akan bertemu 4 orang sekaligus selama penurunannya. Dan karena dia selesai mengumpulkan sumber daya, dia memutuskan dia harus keluar dari tempat ini. Tiba-tiba, panggilan darurat mencapai dia dari Naon melalui obrolan suara, berteriak meminta bantuan dan memberitahunya dia sepenuhnya dikelilingi oleh sejumlah besar musuh. Dia memeriksa peta untuk melihat lokasinya, dan memperhatikan Naon berada di blok yang berlawanan, yang merupakan tempat yang sangat jauh dari lokasinya saat ini. Dia memberitahunya dia datang dan menanyakan lokasi tepatnya di gedung. Naon menjawab dia berada di atap lantai 3. Dia memperingatkannya bahwa pertempuran di lantai bawah gila karena pertempuran tampaknya berkecamuk di setiap lantai. Dia hanya membalas dengan setuju. Dia melompat dengan kecepatan luar biasa, hanya untuk salah satu musuh meliriknya terkejut dan gagap karena kaget. Musuh itu terheran-heran, bertanya-tanya tentang identitas orang ini dan alasan kecepatan tinggi yang dimilikinya, sementara orang yang satu lagi meminta rekannya untuk mempersiapkan kemampuannya karena dia akan mencoba menunda orang tersebut entah bagaimana caranya. Dia bergegas dengan senjatanya, terlibat dalam pertarungan dengan musuh-musuh. Orang kedua berteriak kaget setelah Wu Hun menyembelih temannya, dan setelah itu, muncul notifikasi bahwa dia telah mengeliminasi pemain tersebut. Lawannya menganalisis gaya bertarungnya, menyadari bahwa dia adalah tipe fisik dan mengandalkan build kelincahan. Lawan menyerang dengan ganas, berteriak, "Mati!" melepaskan energi gelap yang merusak ke arahnya. Wan menghindari serangan itu dengan melompat menjauh. Lawan mengumpatnya, memanggilnya gila, lalu dia memberikan pukulan pamungkas. Dia tetap tenang dan fokus, dan terus berlari menuju lokasi Naon, dan pesan sistem muncul mengumumkan eliminasinya terhadap Chest Eye, Baby Tyrannosaurus, dan Bai Chicken. Dia mengumumkan kedatangannya di depan gedung. Naon pun terperangah melihat kecepatan kedatangannya dan bertanya apakah dia harus turun untuk membantu. Tetapi, dia memerintahkannya untuk menunggu di tempatnya sementara dia meraih tangannya untuk membuka pintu. Dia berdiri di balik pintu, menghitung jumlah langkah kaki yang mendekat, menduga langkah-langkah itu milik 4 atau mungkin 5 orang. Begitu pintu terbuka, dia muncul dengan ekspresi dingin agar musuh yang mengintai segera berusaha menyerangnya menggunakan belati. Musuh bergegas, berteriak dengan niat membunuh, tetapi dia membalas serangan itu dengan keterampilan unggul, mencengkeram pergelangan tangan lawannya, yang memicu keterkejutan sang penyerang yang tidak memahami kecepatan reaksinya. Sebuah pesan sistem muncul mengumumkan eliminasi pemain Hazard oleh Baek Wuhan, yang berdiri di atas lawannya yang kalah, menyadari bahwa dia harus meningkatkan kecepatannya sedikit untuk mengakhiri masalah ini. Notifikasi sistem menyusul dengan kecepatan gila mengumumkan eliminasinya terhadap serangkaian pemain dengan nama panggilan aneh seperti Be Filial to Your Parents, Shrimp Meals, dan Dental Care, yang membuat rekannya bertanya-tanya dalam keheranan dan keterkejutan tentang bagaimana hal itu bisa terjadi dengan kecepatan berulang seperti itu. Naon menyadari bahwa dia menghancurkan semua orang sendirian. Dan tiba-tiba, dia muncul di sampingnya tanpa membuat suara apapun. Dia ketakutan sampai berteriak dan mengarahkan serangan ke arahnya, yang berhasil dia hindari, memarahinya karena membuatnya takut dengan cara mendadak ini. Dia mengakui kepadanya bahwa dia tidak menyadari kehadirannya sampai dia berada tepat di sebelahnya, menunjukkan dengan keheranan bahwa dengan kecepatan ini, dia mungkin akan mendapatkan 14 kill sendirian, sementara dia bertanya-tanya apakah kedatangannya diperlukan sejak awal. Dia bertanya padanya apakah dia sudah membersihkan gedung dari musuh, lalu bertanya dengan terkejut tentang gergaji mesin yang dia bawa. Dia menjelaskan sambil tersenyum polos bahwa itu adalah satu-satunya senjata yang dia temukan di dekatnya. Dia mengumumkan dengan antusias bahwa dia tidak akan kalah dalam permainan ini dan bersumpah bahwa dia akan menggendong tim selama sisa pertandingan, yang dia tanggapi dengan sinisme dan skeptisisme. Pertandingan berakhir, mengumumkan hasil tim yang memenangkan tempat pertama dari 50 tim di mana Wu Hian mencapai 25 kill sementara Naon meraih 7 kill dan 15 assist. Dia berdiri tidak percaya bahwa mereka mencapai 10 kemenangan berturut-turut dan menyatakan kelelahan ekstremnya serta keinginannya untuk berhenti untuk hari itu. Dia setuju dengan pendapatnya. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa dia mengira dia hanyalah mahasiswa biasa, tetapi ternyata dia adalah senjata manusia berjalan, dan memutuskan untuk menyeretnya ke dunia live streaming berapapun biayanya. Dia memintanya dengan mendesak untuk menunggu hanya 2 hari sebelum memulai misi utamanya, menjanjikannya akan menyajikan proposal stream yang sesuai pada saat itu. Dan meskipun dia mencoba mengklarifikasi kurangnya minatnya dan bahwa dia tidak merencanakan misi utama sejak awal, dia memotongnya, bersikeras dia mendengarkannya nanti dan pergi dengan cepat. Dia tetap sendiri, berpikir bahwa pengalaman bertarung pemain tidak memberinya petunjuk yang dia cari mengenai dunia lain. Kemudian, Soy berbaring di kamarnya, menjelajahi forum komunitas game yang ramai dengan pembicaraan tentang penguasa peretasan dan perlunya dia menjadi pro serta komentar lain yang memuji stream tersebut. Dia melihat jumlah penonton yang melebihi 100.000, bertanya-tanya apakah dia akan melihat angka seperti ini lagi dalam karirnya.
Dia berharap dia bisa terus streaming bersamanya dan menyalahkan dirinya sendiri karena tidak mempertahankannya lebih. Dia mengingat penolakannya yang kategoris untuk peduli dengan streaming dan mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa penolakannya tidak setajam itu, tetapi dia mengakui pada akhirnya bahwa dia sangat tegas sejak awal. Dia memutuskan untuk memeriksa pengembalian finansial dari stream tersebut dan terkejut parah saat melihat jumlah besar yang terkumpul. Keesokan harinya, Naon memanggil rekannya ke sebuah kafe, di mana dia bertanya-tanya tentang alasan panggilan mendadak itu. Dia menunjukkan layar laptopnya yang menampilkan proyek berjudul Streamer Project Baek Woo-hun and Jong Nayan. Dia menjelaskan kepadanya dengan antusias bahwa ini adalah presentasi yang dia siapkan semalaman suntuk untuk meyakinkannya, tetapi dia berkomentar sinis tentang desain yang buruk, bertanya-tanya apakah ini adalah kualitas pekerjaan yang memakan waktu semalam. Dia mengingatkannya pada syarat sebelumnya bahwa dia tidak keberatan selama dia hanya bermain tanpa berinteraksi dengan penonton. Dan dia bertanya padanya apakah masalahnya akan menjadi dapat diterima jika dia tidak perlu memperhatikan chat dan hanya bermain. Dia menyangkal persetujuan eksplisitnya, menjelaskan dia tidak mengatakan itu bagus, tetapi hanya mendiskusikan hipotesis. Dia mengusulkan ide alternatif yaitu menggunakan format observasi realitas. Dia menjelaskan kepadanya bahwa format ini menyerupai acara realitas varietas di mana staf duduk di studio untuk menonton rekaman orang lain dan mengomentarinya. Dan dia menyimpulkan presentasinya dengan menyarankan dia mengambil tugas bermain game sementara dia mengambil tugas interaksi dan komentar sepenuhnya. Dia melanjutkan upayanya untuk meyakinkannya tentang proyek stream, menyarankan untuk mempekerjakan komentator profesional jika dia merasa kehadiran mereka saja tidak cukup dan bahkan menawarinya kesepakatan menggiurkan membagi pendapatan 60% untuknya berbanding 40% untuknya. Bertanya-tanya apakah tawaran ini cukup bagus, tetapi dia tetap pada penolakannya yang kategoris, menunjukkan kurangnya minatnya pada masalah tersebut. Dia menyadari rekannya tidak memahami nilai pendapatan streaming. Jadi, dia bertanya padanya apakah dia memeriksa penyelesaian finansial yang dikirim Streamer Soil padanya hari itu, yang membuatnya ingat. Dia menerima email di pagi hari tetapi tidak memeriksanya karena terburu-buru keluar. Dia membuka ponselnya untuk memeriksa pesan yang diterima dari Kang Soil yang berisi jumlah penyelesaian pertama sebesar 6.100.000 dengan catatan terlampir tentang pesan donasi menarik yang juga dilampirkan. Neon tercengang oleh besarnya jumlah tersebut, mengecam bagaimana dia bisa menolak streaming meskipun mendapatkan 6.100.000. Sementara itu, fokusnya tertuju sepenuhnya pada pesan terlampir. Dia membaca pesan donasi berturut-turut dari seseorang yang menyebut dirinya Anonymous Viewer 62, yang menyambutnya dan bertanya tentang perasaannya kembali ke kenyataan, memberitahunya bahwa misi khusus baru telah disiapkan untuknya dan bahwa dia akan menonton streamnya mulai sekarang. Woo-hun segera menyadari bahwa orang ini tahu dia kembali dari sisi lain dan bahwa penggunaan nomor 62 di nama pengguna adalah referensi eksplisit kepadanya sebagai subjek tes 62. Kecemasan dan pertanyaan mendominasinya mengenai identitas orang yang tahu rahasia dan kepulangannya. Jadi dia bertanya pada Nyon dengan serius apakah dia bisa mencari tahu informasi donor, tetapi dia menjelaskan kepadanya ketidakmungkinan hal itu karena undang-undang privasi. Dia menambahkan bahwa dia juga tidak bisa mengirim pesan langsung kepada donor, dan satu-satunya cara untuk berinteraksi dengannya adalah selama siaran langsung, dan pada saat itu, dia mengambil keputusan dan setuju untuk melakukannya. Dia mengumumkan tekadnya untuk streaming, yang memicu antusiasmenya saat dia memintanya untuk konfirmasi dan tidak mundur nanti. Sebuah pengumuman resmi dikeluarkan kepada audiens game yang menyatakan bahwa penguasa peretasan akan muncul dalam stream pribadi berjudul Hack Tourism dengan partisipasi komentator Choi Song Chol dan Jong Naon. Dan pada Jumat malam kemasan, semua orang bersiap untuk menikmati waktu mereka saat pemain antusias berkumpul di depan layar mereka dengan satu hati. Komunitas game memanas dengan antisipasi dan pertanyaan tentang komentator dan identitasnya sementara hitungan mundur untuk 5 menit terakhir sebelum stream dimulai. Di studio siaran di dalam dunia Inverse Planet, ketegangan terasa di atmosfer sebelum peluncuran. Neon menyatakan ketegangan ekstremnya sementara komentator Chong Chol mencoba menenangkannya, mengkonfirmasi persiapan mereka sudah komprehensif. Cha, seorang komentator ahli dalam game, mengakui dia sangat gugup ketika pertama kali menerima tawaran partisipasi, dan dia menunjukkan keterkejutannya pada kemampuan Naon untuk mendapatkan Woo Hyun untuk stream. Dia tertawa gugup, mengingat bagaimana dia setuju segera setelah dia bertanya tanpa mereka mengetahui alasan sebenarnya di balik persetujuan cepatnya. Siaran langsung diluncurkan, mengumumkan dimulainya pertunjukan, dan Naon membuka episode dengan menyambut audiens, diikuti oleh Cha yang memperkenalkan dirinya. Chat ramai dengan pertanyaan tentang keberadaan Woo Hyun yang menuntut penampilannya. Dia meyakinkan mereka bahwa masih terlalu dini untuk kecewa. Woo Hyun muncul di dalam game di tengah sorak-sorai pengikut yang membenarkan itu bukan hanya judul clickbait. Dan Naon menjelaskan bahwa konten Hector akan berada dalam sistem observasi varietas di mana mereka akan berkomentar dan memberikan kesan mereka saat menonton permainannya, yang untuknya mode perlindungan privasi diaktifkan. Dia bertanya kepada audiens apakah mereka siap untuk memulai. Setelah memicu keingintahuan mereka tentang gaya bermainnya, dia mengirimkan sinyal awal kepadanya, dan dia menerima pesan instan melalui perangkat nirkabel dari kantor manajemen dunia lain, memintanya untuk menyelamatkan para penyintas dan meninggalkan hutan. Detail misi utama muncul, memintanya untuk melewati para penjaga yang mencari subjek tes yang melarikan diri dan bergabung dengan kantor di luar hutan, yang dia komentari sebagai identik dengan waktu sebelumnya. Dia ingat bahwa di dunia lain dia hanya sibuk melarikan diri,
Tetapi kali ini dia memutuskan untuk mengubah itu dan dia berteriak dengan suara keras untuk menarik musuh ke arahnya. Musuh mendeteksi suara teriakannya, dan pemimpin mereka berteriak segera setelah melihatnya, memerintahkan serangan padanya dari 3 arah berbeda. Dia terlibat dengan penyerangnya menggunakan senjatanya dengan terampil untuk menghindari pukulan beruntun mereka dan dia mengancam mereka dengan nada tajam bahwa mereka semua akan mati saat dia mengayunkan senjatanya, menyebabkan kehancuran meluas. Para penjaga menembakkan rentetan peluru ke arahnya, tetapi dia berhasil memblokir dan menghindarinya dengan gerakan cepat dan tepat dengan senjatanya. Jeritan kesakitan muncul dari salah satu musuh setelah terkena. Salah satu penjaga menggambarkannya sebagai orang bodoh karena datang langsung kepada mereka sementara yang lain berteriak, memerintahkan untuk membunuhnya. Dia menggunakan senjata yang terhubung dengan rantai untuk menangkap musuh dan menarik mereka. Dia melompat di udara, memanfaatkan senjatanya untuk menjerat lawannya, menyebabkan mereka bertabrakan satu sama lain di tengah erangan mereka. Dia melanjutkan serangan brutalnya dan melemparkan musuhnya ke tanah dengan paksa, lalu jatuh menimpa mereka dari atas, menghabisi mereka sepenuhnya sementara salah satu penyintas yang ketakutan berteriak, menggambarkannya sebagai serangga terkutuk dan mengumumkan lokasinya. Di studio siaran, Naan tampak terkejut dengan apa yang dia lihat. Sementara komentator Cha berkomentar bahwa gaya ini benar-benar berbeda dari game Inverse Planet yang dia tahu, menunjukkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melihat gaya bermain seperti ini dalam seluruh karirnya. Dia menambahkan bahwa mengumpulkan musuh dengan cara ini tanpa pertimbangan strategis apapun adalah aneh. Sementara pengikut berkomentar di chat dengan sinis bahwa keberadaan Dewa Hack itu sendiri dianggap sebagai strategi dan bahwa kemalasan dalam mencari musuh menjadikan membawa mereka kepadamu adalah solusi logis. Sebuah donasi muncul dari seorang penonton yang bertanya-tanya apakah keterampilan keberadaan absolut terlalu kuat karena tidak memiliki waktu cooldown. Naun mengajukan pertanyaan itu kepada komentator ahli yang menyangkal hal itu secara kategoris. Cha menjelaskan bahwa sebagian besar keterampilan memiliki waktu cooldown dan oleh karena itu build Wuyans yang mengandalkan elemen dasar tanpa cooldown mungkin tampak sangat kuat. Komentator melanjutkan menjelaskan bahwa keberadaan absolut hanya memperkuat kemampuan fisik dan tidak meningkatkan kecerdasan tempur atau efisiensi senjata, mengingatkan semua orang bahwa dia bermain tanpa koreksi sistem apapun. Dan dia menyimpulkan analisisnya bahwa penampilan yang mengesankan itu disebabkan oleh dialah yang menggunakan kemampuan itu dan bahwa jika dia memiliki statistik fisik ini dalam kenyataan, dia akan bertarung dengan cara yang sama. Adegan kembali ke game di mana para penjaga berteriak tentang perlunya mengepung target. Tiba-tiba, Kim Chal, seorang pemimpin tim di kantor manajemen dunia lain, muncul meminta semua orang menjatuhkan senjata mereka dan menyerah dengan damai. Kantor itu diperkenalkan sebagai departemen pemerintah yang bertanggung jawab untuk menekan entitas penyerang yang melintasi gerbang dimensi, dan teks menjelaskan mereka bekerja terutama untuk menahan dan menekan entitas berbahaya di dalam dunia terbalik tempat dimensi tumpang tindih. Wu Han segera mengenali Kim Chio, terkejut melihatnya sebagai pemimpin tim di tempat ini dan memperhatikan pakaiannya. Kim menyadari dia adalah korban yang melarikan diri dari lab. Jadi dia meminta maaf atas kekasaran itu dan memerintahkan anak buahnya untuk mundur, yang diterima Wu Hun dengan tenang. Pemimpin itu memperhatikan perangkat nirkabel di tangannya. Yang terakhir memberitahunya dia mendapatkannya dari agen di dalam lab. Kim menyimpulkan agen itu telah mati dan Wu Hyun mencatat dalam hati bahwa pemimpin itu masih memiliki hati baik yang sama seperti yang dia miliki di dunia lain. Kim memintanya untuk tinggal di kantor manajemen sampai identitasnya dikonfirmasi untuk menghindari kasus peniruan oleh afiliasi lab. Dia setuju, dan pemimpin itu berterima kasih padanya, berjanji untuk membimbingnya. Game mengumumkan penyelesaian misi utama dengan bergabung dengan kantor manajemen, dan dia memperoleh level baru dan 1 poin kekuatan dan markas kantor muncul. Dia duduk di ruangan yang menyerupai ruang konsultasi di dalam markas. Tidak percaya dia berakhir di sini. Dia mengingat kembali ingatannya setelah melarikan diri dari lab di dunia lain, di mana dia menerima permintaan dari perusahaan untuk mengumpulkan uang untuk balas dendam, termasuk pembunuhan dan penculikan. Tetapi dia menunjukkan bahwa sebagian besar pekerjaannya terdiri dari operasi penindasan di dalam dunia terbalik. Dia mengingat kembali ingatannya dari dunia lain di mana perusahaan menyapu dunia terbalik, dengan sembrono mencari rampasan. Dan ketika mereka menemukan rampasan itu tidak berguna, mereka membuang misi pembersihan padanya, yang tak terhindarkan menyebabkan keterlibatannya dengan kantor manajemen dunia lain. Dia menjelaskan bahwa hubungannya dengan kantor itu rumit karena mereka bekerja sama terkadang dalam operasi penindasan, tetapi di banyak waktu lain mereka bentrok dan menodongkan senjata satu sama lain sebelum suara menyapanya dengan nama memotong alur pikirannya. Pembicara memperkenalkan dirinya sebagai Liu Jin, seorang agen dari tim pertama kantor manajemen dunia lain. Sementara pengikut di chat berinteraksi dengan antusias dengan penampilannya, memuji kecantikannya, yang menempati peringkat di antara yang terbaik dalam game, dia menyambutnya dengan frasa sopan, mencatat bahwa dia melalui banyak kesulitan untuk sampai ke sini, yang dia tanggapi dengan mengenalinya segera. Dia menawarinya 2 pilihan untuk masa depannya. Yang pertama adalah hidup sebagai warga sipil di bawah perlindungan kantor dengan larangan ketat menggunakan kekuatannya, dan yang kedua adalah bergabung untuk menjadi agen di kantor manajemen dunia lain. Dan dia menjelaskan kepadanya bahwa jika dia memilih opsi kedua, dia tidak akan bekerja sebagai agen yang berwenang penuh segera, tetapi akan menjalani pelatihan yang tepat dan akan dikerahkan ke lapangan hanya ketika mereka menilai dia siap untuk itu. Dia berpikir tentang ironi aneh di mana dia biasa membunuh agen kantor di dunia lain,
dan sekarang dia menjadi rekan potensial bagi mereka. Dia memintanya untuk keputusan akhirnya, jadi dia mulai menjawab, tetapi siaran tiba-tiba terputus, memicu kebencian pengikut yang menuntut agar tidak berhenti di sini. Jauh di lubuk hati, dia menyadari bahwa memilih kehidupan sipil akan berarti kembali bekerja sebagai tentara bayaran untuk perusahaan seperti yang terjadi di sana, jalan yang tidak ingin dia ulangi. Juga, keingintahuannya tentang urusan internal kantor adalah motif tambahan. Dia mengumumkan keputusannya untuk bergabung sebagai agen. Eugene menyambut keputusannya, menganggap dia akan menjadi bantuan besar bagi mereka. Dia mengungkapkan kepadanya bahwa perusahaan baru-baru ini merekrut yang terbangkitkan terus-menerus menyebabkan kekurangan staf di kantor. Dia berbisik kepadanya, menasihati bahwa banyak yang menyesal menandatangani kontrak dengan perusahaan, membenarkan dia tidak mengatakan itu hanya karena dia adalah agen kantor. Dia menjelaskan bahwa perusahaan masih dalam tahap awal dalam latih yang terbangkitkan dan kurang pengalaman dan sering tidak bertanggung jawab atas kecelakaan yang terjadi selama pelatihan. Sementara kantor dianggap sebagai organisasi yang sudah lama berdiri, dia menjelaskan perbedaan antara pengalaman kantor dan struktur perusahaan. Dia menambahkan bahwa gaji perusahaan mungkin lebih baik, tetapi bekerja dengan mereka lebih berbahaya. Wuhan tahu itu karena banyak yang terbangkitkan kehilangan nyawa saat menjalankan kontrak perusahaan di dunia lain dan dia ingat dengan getir bahwa beberapa perusahaan tidak membayar iurannya sejak awal yang memaksanya menggunakan metode ekstrim untuk memaksa mereka membayar. Dia mencatat bahwa insiden itulah yang mengungkapkan identitasnya sebagai semi terbangkitkan kepada kantor dan menempatkannya di bawah pengawasan selama periode tertentu, bertanya-tanya apakah dia bertemu manajer Kim pada saat itu. Eugene memulai prosedur pendaftaran filenya sebagai yang terbangkitkan di sistem dan menyerahkan ponsel kerjanya kepadanya. Dia bertanya padanya tentang langkah selanjutnya. Dia mengulangi periode pelatihan percobaan dan penilaian sebelum promosi dan penugasan tim. Dia menyatakan harapannya untuk dia bergabung dengan timnya, tim 1, jika memungkinkan, yang dia harapkan dengan tulus juga. Dia merasa dia masih berutang budi padanya karena berkat dia memimpin serangan lab di dunia lain, dia dan rekan-rekannya berhasil bertahan hidup. Meskipun bentrokan terjadi di antara mereka kemudian, jadi dia memutuskan untuk mendedikasikan ini untuknya dan para korban. Sementara mereka bertukar percakapan ramah tentang menantikan bekerja sama, pengikut distri memperhatikan sesuatu yang aneh dan bertanya-tanya bagaimana NPC bisa berbicara secara alami. Komentator menunjukkan bahwa NPC biasanya tidak berkomunikasi dengan cara yang benar dan rumit ini. Cha dan Naon bertanya-tanya tentang pilihan yang tersedia. Sementara dia terkejut karena karakter Li Eugene yang dia temui benar-benar berbeda dari apa yang dia lihat sekarang. Chao menyadari kebenaran yang mengejutkan. Itu adalah teknologi AI yang sepenuhnya responsif. Jenis AI ini didefinisikan sebagai mampu merespons sepenuhnya situasi atau permintaan apapun dan berkomunikasi dengan bebas, tidak seperti NPC tradisional. Dia menunjukkan bahwa teknologi ini mengkonsumsi sumber daya besar dan dianggap tidak mungkin diterapkan dalam game online. Bertanya-tanya apakah mereka memecahkan masalah sumber daya. Chao tidak setuju dengan pendapat Nyon, percaya itu adalah Easter egg tersembunyi dan bahwa jika tidak, itu tidak akan disembunyikan seperti ini, menyarankan adanya kondisi untuk mengaktifkannya. Dia berasumsi kondisi minimum adalah memulai dengan rasio peningkatan 0 sejak awal, yang merupakan perbedaan utama antara pemain normal dan pemain pay to win. Naun menyimpulkan stream itu, membenarkan bahwa forum akan meledak dengan diskusi, dan Chao menyatakan antusiasme ekstrim dan antisipasinya untuk pengumuman resmi dari perusahaan hingga dia tidak akan bisa tidur. Di ruang siaran, Naun menunjukkan bahwa seseorang yang sangat tertarik pada cerita game pasti akan menganggap situasinya menarik, mengisyaratkan kemungkinan mengundang tamu besar di masa depan. Kemudian dia menyapa komentator Cha, mengumumkan dengan penyesalan bahwa kemajuan cerita yang disepakati untuk hari ini berakhir di sini, mengundang audiens untuk mengantisipasi stream berikutnya untuk menyelesaikannya dan mengumumkan transisi sekarang ke konten PvP di tengah keberatan audiens. Wu Hyun muncul di ruang persiapan pertempuran sambil memperhatikan bahwa Anonymous Viewer 62 belum muncul. Sebelumnya, dia meminta Naon untuk segera memberitahunya jika penonton ini mengirimkan donasi atau komentar, membenarkan dia tidak peduli dengan situasi saat ini sebanyak dia peduli dengan itu. Dia setuju, dan dia memutuskan untuk menyelesaikan stream mengingat tidak ada kontak darinya. Dia mengirim pesan yang menyatakan kesiapannya. Dia mengumumkan melanjutkan dengan segmen PvP. Cha mencatat bahwa ini adalah pertama kalinya pemain hacker menjalani pertandingan resmi di mana awal akan dimulai dari liga normal. Sistem peringkat di Inverse Planet yang terdiri dari 8 peringkat ditinjau di mana seseorang harus memenangkan 10 pertandingan di liga normal untuk mencapai peringkat perunggu. Cha menjelaskan bahwa pemain profesional membutuhkan rata-rata 30 menit untuk mencapai itu, sementara pemain normal membutuhkan 2 jam, membuat pengikut merasa frustrasi tentang level permainan mereka. Tiba-tiba, pesan misi baru muncul meminta Wu Hyun untuk mencapai peringkat perunggu dalam 30 menit sebagai imbalan untuk hadiah finansial sebesar 500.000 won, memicu keheranan Naon. Naon mengirim pesan kepada rekannya, menggambarkan misi itu luar biasa dan bertanya-tanya apakah dia bisa memenangkan 10 pertandingan dalam setengah jam, sementara pengikut bertanya-tanya apakah menerima tantangan itu adalah kepercayaan diri atau kesombongan, menuntut kecepatan. Kegembiraan meningkat di studio dan dia mengundang semua orang untuk menonton sampai akhir sementara narator menunjukkan mereka belum tahu apa yang menanti mereka. Sistem pencocokan berhasil menemukan pertandingan solo normal di distrik perumahan zona 6 dan putaran pertama akan dimulai dalam 10 detik.
Cha menyatakan keterkejutannya ketika dia melihatnya menggunakan senjata yang belum pernah dia lihat sebelumnya dan dia menganalisis situasinya, bertanya-tanya apakah ini adalah build jarak dekat, mencatat kemungkinan kontrol penuh jika dia mempertahankan jarak. Putaran pertama dimulai dan Cha bertanya-tanya apakah lawan telah meremehkan Wu Yan sementara lawan mulai mengaktifkan keterampilan ledakan es. Ekspresi terkejut dan ketakutan muncul di wajah lawan dan putaran pertama berakhir dengan cepat dengan kemenangan Wu Han 1-0. Putaran berikutnya segera dimulai tetapi lawan menyerah segera setelah dia melihatnya, menggambarkannya sebagai akun Smurf lain. Jadi dia memenangkan pertandingan. Dalam pertandingan kedua, Wu Hian menggunakan senjata anehnya sementara lawan berteriak kaget. Ketika dia menemukan dia memblokir tombak bayangannya, wajah lawan muncul berteriak kesakitan. Dan pertandingan kedua berakhir dengan kemenangannya atas pemain Melon Bread dengan skor 2-0. Pertandingan ketiga diluncurkan melawan pemain yang mengenakan seragam taekwondo dan berakhir dengan cepat dengan kematian lawan Hai Eating Guinea Pig dan kemenangannya 2-0. Rentetan kemenangan berlanjut saat catatan menunjukkan kemenangannya di pertandingan keempat, kelima, keenam, dan ketujuh dengan sedikit perbedaan waktu dan hasil yang luar biasa. Cha terkejut karena butuh waktu yang sangat singkat bagi Wu Han karena dia mencapai 10 kemenangan berturut-turut hanya dalam 20 menit dan dipromosikan ke peringkat perunggu. Naan menyatakan daya tarik ekstremnya sementara pengikut merasakan perbedaan besar dalam level, menggambarkan penampilan itu gila dan memecahkan rekor profesional. Cha menunjukkan bahwa waktu rekor tidak dapat dipercaya, tetapi hal yang paling penting dan mengesankan adalah catatan pertandingan itu sendiri. Cha menjelaskan bahwa kinerja biasanya berfluktuasi jika pertandingan tidak menguntungkan atau berbahaya, mencatat kesulitan menghadapi build api secara khusus, tetapi Wu Yan menghadapi build apapun dengan kinerja sempurna dan tanpa fluktuasi apapun sepanjang pertandingan. Sebuah donasi baru sebesar 500 ribuan tiba dari Pinecone, jadi Naon berterima kasih padanya sementara Cha menunjukkan keingintahuan dan kecemasannya untuk melihat penampilannya di pertandingan peringkat yang akan datang. Naon bertanya-tanya tentang alasan kesulitan sniping dalam streaming. Cha menjelaskan bahwa mencoba menyinkronkan dengan waktu pemain tertentu untuk masuk ke pertandingan yang sama mungkin menjadi masalah yang sangat sulit mengingat sifat siaran langsung. Meskipun kemungkinan keberhasilan tidak tinggi, dia berharap masalah itu hanya kekhawatiran yang tidak perlu. Pemirsa menggambarkan pembicaraan ini sebagai pertanda buruk untuk apa yang akan datang. Sistem berhasil menemukan pertandingan peringkat solo di pemakaman zona 11. Dan saat masuk, seseorang berteriak mengumumkan dia menemukan targetnya. Pemain dengan rambut oranye dan kacamata muncul, menggambarkan Wu Hun sebagai bajingan kurang ajar yang akhirnya dia temui, menyatakan bahwa waktu untuk merehabilitasi hacker telah tiba, memicu keterkejutan pengikut yang bertanya-tanya dengan keheranan bagaimana sniping terjadi di pertandingan peringkat pertama. Sementara yang lain menunjukkan ini adalah perilaku biasa dari para pemain ini meskipun mereka bukan milik perusahaan. Cha mengindikasikan dia tidak akan terseret ke dalam provokasi ini karena dia sebelumnya dinasihati untuk mengabaikan situasi seperti itu sepenuhnya. Dan sementara Naon menonton dengan gugup, lawannya memulai putaran pertama dengan teriakan nyaring dan ledakan energi besar. Lawan bergegas dengan sekuat tenaga ke arahnya untuk mengakhiri pertarungan dengan satu pukulan pamungkas. Lawan terbang di udara berteriak kutukan sementara komentar mengolok-olok ketidakmampuannya untuk mendaratkan pukulan apapun meskipun janji-janji sebelumnya. Bertanya-tanya dengan sinis siapa yang sedang diajari pelajaran sekarang setelah harapan mereka untuk menonton pertandingan yang kuat gagal. Wu Hun mengarahkan serangan pedang sapuannya, membuat pengikut yang mempercayai lawan menghitung ulang. Dan dia menyatakan penyesalannya karena membuang-buang waktu menonton penampilan yang mengecewakan ini. Putaran pertama berakhir dengan kemenangannya 1-0 atas pemain unknown yang memanggilnya monster sambil berdarah. Sistem mengumumkan dimulainya putaran kedua segera dalam 10 detik di arena pemakaman yang sama. Lawan merasa malu dan putus asa karena kalah lagi. Jadi, dia memutuskan untuk menggunakan trik itu sebagai upaya terakhir untuk menghindari kekalahan. Putaran kedua dimulai di tengah suasana yang penuh, di mana Wu Hian memperhatikan sesuatu yang aneh pada lawannya yang dikelilingi oleh aura energi. Dia merasakan atmosfer di sekitar pertempuran telah berubah secara nyata. Dia menilai situasinya, memperhatikan aura lawan menjadi lebih tajam dan lebih berat dari sebelumnya dan menganalisis gerakannya, yang menjadi sangat efektif dan mengingatkannya pada gaya Edel. Lawan tertawa gila, mengumumkan bahwa Wu Hian akhirnya menyadarinya, mengklaim dia bersikap lunak padanya di putaran pertama dengan sengaja. Dia ingat kemudian bahwa inilah artinya lawan menjadi hacker atau provokator. Mendapatkan kembali ingatannya tentang situasi itu dan memanggil dalam benaknya nasihat Naon yang memintanya untuk menghancurkan mereka sepenuhnya dan menghancurkan ego mereka. Lawan memperhatikan atmosfer tiba-tiba berubah di sekitarnya tetapi meyakinkan dirinya sendiri karena dia memiliki keuntungan luar biasa yang tidak perlu ditakuti. Lawan berteriak marah memintanya untuk tidak berpura-pura keren sementara yang terakhir menangkis serangannya dengan dingin. Dia melancarkan serangan balik yang keras, membuat lawan berteriak kesakitan dan memanggilnya bajingan. Jeritan kesakitan muncul dari lawan saat dia menerima pukulan. Lawan mengutuk nasib buruknya jatuh ke tanah. Semua orang bertanya-tanya dengan keheranan apa yang terjadi sementara Naon membenarkan kebenaran dari apa yang mereka lihat. Komentator Cha memperhatikan dia menghindari memberikan pukulan pamungkas dengan sengaja meskipun memiliki banyak peluang dan dia membenarkan bahwa Dewa Mekanik sedang melaksanakan nasihatnya dengan tepat. Dia mengakui dengan gugup. Dia memintanya untuk menghancurkannya. Tapi dia tidak mengharapkan hasil brutal ini,
membuat pengikut menjulukinya wanita menakutkan yang membuat monster dan bertanya-tanya dengan ketakutan tentang nasihat berikutnya yang mungkin dia tawarkan. Lawan yang kalah duduk di tanah mengutuk, bertanya-tanya dengan ketakutan tentang identitas orang ini di depannya sementara dia berdiri di atasnya dengan dingin, mengarahkan pedangnya ke arahnya. Dia mengangkat pedangnya, mengarahkan ucapannya kepada lawannya yang ketakutan, mengumumkan dia akan mengembalikan kata-kata yang dia katakan sebelumnya, lalu mengayunkan pedang ke bawah untuk mengakhirinya. Game mengumumkan akhir putaran kedua dengan kemenangan telak untuk Baek Woo Hyun dengan skor 2-0 atas pemain yang tidak dikenal untuk dinobatkan sebagai pemenang akhir pertandingan. Setelah itu, dia melanjutkan rentetan kemenangannya dengan momentum tak terhentikan, mencapai kemenangan demi kemenangan dalam pertandingan normal dan duel, memecahkan batas 30 kemenangan berturut-turut dalam waktu singkat. Di studio komentar, Nyon tertegun oleh dia mencapai peringkat emas sementara menyatakan keterkejutannya pada dia mencapai rekor 30 kemenangan berturut-turut di stream pertamanya, yang membuat pengikut menahan napas bertanya-tanya apakah ini yang disebut smurfing dan apa yang dia makan untuk tumbuh skuad ini. Pengikut di chat mendesak memintanya untuk mengajari mereka build karakternya. Dia ragu pada awalnya karena sebagian besar pemain keberatan mengungkapkan rahasia mereka, tetapi dia memutuskan untuk bertanya padanya. Dia mengirim pesan padanya dengan malu-malu bertanya tentang kemungkinan mengungkapkan build sambil menekankan kebebasannya untuk menolak, tetapi dia setuju hanya mengatakan mengapa tidak, memicu keheranan dan kegembiraannya. Dia mengumumkan kepada pemirsa bahwa Dewa Mekanik akan mengungkapkan build-nya dan bahwa dia akan mengaturnya dan mempostingnya di papan komunitas setelah stream, memicu gelombang keheranan di antara pengikut yang tidak percaya pemain dengan kepercayaan diri ini akan mengungkapkan rahasia sensitifnya. Dengan waktu yang hampir habis, dia dan Cha mengucapkan selamat tinggal kepada pemirsa dengan membungkuk terima kasih, mengumumkan akhir dari stream yang panjang. Setelah kamera dimatikan, Cha menggambarkan apa yang terjadi sebagai kegilaan, menunjuk ke Ai yang sepenuhnya adaptif, rentetan kemenangan, dan pengungkapan build, memprediksi papan komunitas akan meledak membicarakan mereka. Dia bertanya kepada komentator Cha tentang rekor saat ini untuk jumlah kemenangan beruntun tertinggi. Dia menjelaskan kepadanya bahwa rekor dipegang oleh pemain Butler dengan 76 kemenangan yang dicapai saat menaikkan level akun altnya. Dia berharap Woo Yan bisa memecahkan rekor ini, membenarkan keyakinannya dia mampu melakukannya. Cha mencatat bahwa Butler dikenal karena daya saing ekstremnya dan mungkin sudah mulai menonton Dewa Mekanik. Sementara itu, sebuah postingan menyebar di komunitas Inverse Time yang mengungkapkan kebenaran pemain yang mencoba sniping Woo Hyun, menjelaskan dia diblokir secara permanen karena menggunakan program yang tidak sah. Komentar mengolok-olok ironi di mana sniper berpura-pura mengajari hacker pelajaran padahal dia adalah penipu yang sebenarnya dan menunjukkan dengan keheranan bahwa dia berhasil menghancurkannya meskipun tahu dia menggunakan hack, membuktikan keterampilan supernya. Pengguna berkomentar dia memiliki hack fisik keterampilan alami yang memungkinkannya mengalahkan penipu dan bahwa bahkan Butler tidak akan bisa melakukan itu. Di tempat lain, pemain profesional Butler sedang menonton apa yang terjadi melalui layarnya dan berkomentar mengatakan, "Ini menarik." Beberapa hari berlalu dan stream kedua dimulai di mana Woo Yan berdiri di hutan menyadari Anonymous Viewer 62 tidak muncul di stream sebelumnya dan bertanya-tanya pada dirinya sendiri apakah dia masih kehilangan sesuatu. Lee Euk-jun muncul lagi, jadi komentar meledak memuji kecantikan dan eye canggihnya, menggambarkannya sebagai layak berada di antara 3 NPC paling populer. Euk-jun bertanya padanya apakah dia gugup tentang misi lapangan pertamanya. Dia menjawab singkat, dia baik-baik saja. Jendela misi baru muncul memintanya untuk mengenakan pakaian tempur dan menuju ke lokasi yang ditentukan. Jadi, dia berpikir bahwa agen trainee mendapatkan misi lapangan segera adalah baik karena menyelamatkannya dari pelatihan berkat berada di dalam game. Dia bertanya tentang sifat misi. Eugene menjelaskan mereka harus memusnahkan entitas penyerang di dalam dunia terbalik sepenuhnya dan menyegel tempat itu, mencatat laporan potensi amukan oleh entitas tersebut. Mereka tiba di pabrik terbengkalai di mana dia memperhatikan itu adalah situs lain yang ditinggalkan oleh perusahaan. Dan Eugene membenarkan mereka meninggalkan tempat-tempat ini secara implisit karena entitas terkadang berguna. Dia menghela napas dengan kesedihan mengatakan perusahaan menimbulkan kekacauan lalu menyingkir ketika keuntungan tidak ada, yang dia setujui, menyadari tindakan perusahaan serupa di kedua dunia. Dia menjelaskan bahwa entitas penyerang kali ini adalah tipe serangga, berukuran kecil dan bahaya rendah, tetapi jumlahnya yang besar membuat berurusan dengan mereka menjengkelkan. Sersan Park Jun menerima mereka di gerbang melakukan hormat militer, bertanya apakah mereka yang terbangkitkan berafiliasi dengan kantor manajemen. Eugene membenarkan itu dan berterima kasih padanya atas kerja kerasnya, jadi dia mengizinkan mereka masuk. Begitu mereka masuk, Woo Hyun melihat gerbang neon besar di tengah pabrik terbengkalai dan berkomentar itu adalah pertama kalinya dia melihat gerbang muncul di tempat seperti ini. Dia menatap gerbang dengan saksama, memperhatikan itu terlihat familiar baginya. Dia ingat melihat tempat ini di dunia neraka juga. Tapi dia yakin gerbang di sana berukuran sedang, tidak kecil seperti yang terlihat sekarang. Dan saat dia hendak masuk, dia bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang salah. Kemudian karakter lain muncul mengejek dengan frasa, "Astaga, lihat siapa yang ada di sini." Choi Hong Cheol, yang terbangkitkan berafiliasi dengan Gumshin Electronics, muncul bertanya dengan senyum sinis tentang alasan kehadiran agen senior Liu Jin di situs pemusnahan skala kecil seperti ini. Dia mendekati mereka, mengklaim terkejut situs misinya tumpang tindih dengan situsnya.
Euk-jun mempertanyakan ucapannya, menunjukkan mereka meninggalkan situs ini sebelumnya dan sekarang mengklaim itu adalah misi, menuduhnya merencanakan sesuatu, tetapi dia menyangkal itu mengklaim tuduhan ini menyakiti perasaannya. Dia berbalik ke arah Wu Hian, bertanya apakah ini adalah karyawan pemula yang bergabung dengan kantor baru-baru ini dan mengarahkan ucapannya kepadanya, menyarankan dia bergabung dengan perusahaan alih-alih menderita tanpa tujuan di kantor manajemen. Eugene campur tangan dengan tajam, memperingatkannya agar tidak melewati batas lebih jauh lagi. Choi mengangkat tangannya, menyerah dengan lemah, memberitahunya dia akan menyerahkan dunia terbalik ini padanya untuk diurus. Dia meninggalkan tempat itu, mendoakan mereka berhasil dalam misi mereka. Wu Hyun bertanya tentang identitas orang itu. Eugene memberitahunya sambil merasa gula darah rendah bahwa dia adalah agen trainee pertama yang dia tangani. Dia menjelaskan bahwa setelah dia dibajak oleh perusahaan dan pergi, dia mulai menyebarkan rumor jahat tentang kantor manajemen. Kemudian, dia menawarinya beberapa permen. Komentator berinteraksi dengan adegan ini dengan keheranan, mencatat ini adalah pertama kalinya detail hubungan antara Lai Eugene dan Choi Hyong-chol diungkapkan sejelas ini karena masalah itu biasanya dilewati. Cha berkomentar bahwa Ai yang sepenuhnya adaptif menawarkan cerita yang lebih luas, menyarankan probabilitas cerita tersembunyi ada di perusahaan planet bumi. Eugene menyarankan menghentikan pembicaraan yang suram dan masuk ke dalam. Wu Han setuju dengannya. Setelah mereka melewati gerbang dan menghilang, Choi muncul menonton masuknya mereka dan berkomentar bahwa mereka telah masuk. Kemudian bertanya-tanya dengan senyum jahat apakah mereka harus memulai operasi sekarang. Setelah 20 menit berlalu, adegan bergeser di dalam dunia terbalik. Wu Hian muncul menyeka mulutnya dengan tangannya dan berdiri di atas sisa-sisa pertempuran. Dia mengingat saat mereka berdiri di depan koridor yang menuju ke dunia terbalik sebelum masuk di mana dia memperhatikan saat itu bahwa tempat itu persis identik dengan dunia di sisi lain. Tiba-tiba, Eugene mendeteksi gangguan dan memanggil Rokie itu dengan keras dan berteriak, memperingatkannya untuk berhati-hati. Sementara dia didorong menjauh oleh kekuatan misterius, dia mendapati dirinya sendirian di hutan melihat sekeliling, bertanya-tanya apakah dia telah terpisah darinya. Dia menganggap runtuhnya koridor karena guncangan eksternal adalah kejadian umum dan memutuskan untuk berurusan terlebih dahulu dengan laba-laba yang mulai muncul sebelum mencarinya. Dia menghunus belatinya dengan matanya bersinar dalam gelap, bersiap untuk bertarung. Di tempat lain, Eugene melepaskan keterampilan Thunderspread untuk membantai musuh yang mengelilinginya, tetapi dia memperhatikan dengan kesal bahwa monster terus berdatangan tanpa henti tidak peduli berapa banyak yang dia bunuh. Dan dia menyadari ukuran hutan tampak lebih dekat ke dunia terbalik skala menengah, tidak kecil seperti yang mereka katakan. Dia menghela napas dengan kecurigaan, membenarkan pada dirinya sendiri ada sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Dia berharap Rokie itu baik-baik saja sementara Choi muncul di belakangnya menyerang dengan tombak api. Dia berbalik kaget, berteriak, "Apa?" Melihat serangan berbahaya datang ke arahnya, Choi tertawa sinis, memicu keterkejutannya saat dia bertanya-tanya dengan keheranan tentang alasan kehadirannya di tempat ini. Dan sementara lengannya menyala dengan api, dia menjawabnya dengan senyum licik, menyarankan mempertimbangkan masalah itu hanya misi rahasia. Dia bergegas ke arahnya menyerang dan memberitahunya dia hanya mengikuti perintah, memintanya untuk tidak menyimpan dendam besar padanya. Dia menggambarkan ucapannya sebagai omong kosong, tetapi menyadari pada saat yang sama bahwa lukanya sangat dalam. Dia memutuskan dia perlu melarikan diri dari tempat itu untuk saat ini. Dia menggunakan kemampuannya untuk menciptakan penghalang pertahanan, lalu menyebabkan ledakan untuk mengalihkan perhatian musuh. Choi berteriak pada rekan-rekannya, memerintahkan mereka untuk mengejarnya. Eugene menciptakan tombak dari keterampilan petirnya dan melemparkannya ke arah pengejar, menyebabkan ledakan yang menggelegar, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Choi memarahi rekannya, mengutuknya karena gagal mencegat jalannya. Tentara saling memarahi karena kehilangan jejaknya, dan pemimpin mereka memerintahkan menyisir area depan segera. Eugene bersembunyi di dalam liang lipan, berkata pada dirinya sendiri, jika bukan karena liang ini, dia akan berada dalam masalah besar, bertanya-tanya, terengah-engah tentang sifat konspirasi yang ditenun perusahaan. Sementara itu, pengikut menonton Wu Hyun membantai musuh dengan satu pukulan, mencatat dia sudah mengeliminasi puluhan dari mereka. Dia tiba-tiba merasakan kehadiran Lai Euk-jun di tempat itu dan menyadari sesuatu yang buruk terjadi padanya. Dia mendengar suaranya dengan jelas dan melihat jejak pertempuran. Dia meluncur dengan kecepatan kilat memotong hutan. Dia menemukan serangga lipan besar melilit Eugene yang tak berdaya. Sementara pengikut di chat bertanya-tanya mengapa dia kalah dari serangga belaka dan bagaimana dia tahu lokasinya dengan sangat akurat, dia menerjang dengan senjatanya, memotong monster itu. Dia memegang Eugene saat dia mengerang kesakitan. Dia mendarat bersamanya di tanah bertanya tentang kondisinya, jadi dia mengenalinya dengan susah payah. Dia menganalisis situasinya, menyadari seseorang dengan keterampilannya tidak dapat dikalahkan oleh serangga seperti ini, dan menyimpulkan luka-lukanya adalah hasil dari kemampuan khusus. Dia memastikan pada dirinya sendiri bahwa yang terbangkitkan yang mampu melakukan ini dalam keadaan ini hanyalah satu orang. Dia bertanya padanya langsung apakah pelakunya adalah Choi Hyong-chol. Dia menjawab dengan afirmatif. Dia menyadari Choi mengikuti mereka masuk segera setelah mereka menyeberang.
Di studio, Naon dan komentator Cha menunjukkan kejutan ekstrim mereka, menjelaskan bahwa Choi biasanya mengatur penyergapannya jauh lebih lambat dalam alur cerita terkait perusahaan dan bahwa ini terjadi sekarang aneh dan mencurigakan. Mereka bertanya-tanya apakah perubahan ini adalah hasil dari efek AI yang sepenuhnya adaptif, menciptakan cerita tersembunyi dan menarik. Kamera kembali ke Eugene, memberitahunya dia hampir tidak berhasil menyesatkan Choi, tetapi dia takut dia kembali untuk mengatur penyergapan, menambahkan bahwa menggunakan kemampuannya akan mengungkapkan lokasinya. Dia memintanya untuk bersembunyi sejenak sampai dia merawat luka-lukanya dan pergi untuk mengurus masalah itu, menyarankan dia melarikan diri terlebih dahulu. Dia menolak keras sarannya untuk menghadapi Choi sendirian, menjelaskan dengan cemas bahwa dia adalah yang terbangkitkan veteran dan Rokie seperti dia tidak dapat berurusan dengannya, tetapi dia meyakinkannya dengan tenang, mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Dia mengumumkan dengan percaya diri dia memiliki rencana untuk menangani situasi. Sementara dia tetap khawatir dan skeptis terhadap kemampuannya untuk menghadapi ancaman ini. Tak lama setelah itu, tentara musuh muncul di hutan mencari Eugene, di mana Choi bertanya-tanya dengan kesal tentang tempat dia bersembunyi. Dia memerintahkan anak buahnya untuk mencari di sepanjang lembah, menilai dia tidak pergi jauh karena cederanya, dan memutuskan untuk turun untuk mencari target sendiri. Dia melihat sesuatu bergerak cepat dalam gelap, yang menarik perhatiannya. Dia terkejut melihat seseorang muncul di depannya tiba-tiba dan menyerangnya dengan cepat. Jadi, orang ini berteriak, tergagap dan memintanya untuk menunggu. Dia menyadari orang di depannya adalah Rokie yang menemani Eugene. Jadi, dia tersenyum jahat, mengatakan dia telah diselamatkan oleh target mudah ini yang muncul. Wu Hun berpura-pura bingung dan takut, mengklaim koridor runtuh tiba-tiba, menyebabkan pemisahannya dari Lai Eugene, dan bertanya kepada pemimpin dengan kepolosan yang dibuat-buat apakah dia tahu apa yang terjadi. Pengikut di chat berkomentar dengan sinisme dan kekaguman pada keterampilan aktingnya yang luar biasa, memprediksi akhir yang tragis untuk Choi, yang jatuh karena trik itu. Choi memanfaatkan kenaifannya yang jelas dan bertanya padanya dengan nada merendahkan apakah dia benar-benar tidak tahu apa yang sedang terjadi, lalu mendekatinya perlahan, mengklaim dia akan menjelaskan kepadanya apa yang terjadi. Dia memberitahunya dengan nada mengancam terselubung bahwa dia akan dapat bertemu Eugene segera setelah tidur sebentar, mengisyaratkan niatnya untuk membunuhnya. Dan saat dia mendekat untuk memberikan pukulan berbahaya, Wu Hian, yang sedang menunggu saat yang tepat ini untuk melaksanakan rencananya, bersiap dan mengarahkan serangan balik padanya ketika Choi mendekat.